Terima kasih untuk semangatnya. Seni Gila 9 Agung Sisen 88. Itu memakan waktu seharian penuh. Di bawah bimbingan Lin Chen yang cermat, Qin Yao akhirnya berada di jalur yang benar, dan wajahnya yang semula pucat perlahan-lahan menjadi merona. Kulitnya yang putih bersih, seputih salju, sedikit berdenyut, pembuluh darahnya menonjol, dan darah serta energinya melonjak. Kemudian, darah dan Qi yang mengembang dimurnikan dan menetap di dalam tubuh, menempa fisik Qin Yao dan sangat memperkuat serta meningkatkan konstitusinya. Hehe, dari segi kepribadian, Yaoer dan aku cukup mirip, sama-sama keras kepala. Ini sangat bermanfaat untuk menempa tubuh. Lin Chen tersenyum puas. Kemudian, Lin Chen mulai melepaskan jarum terbang darah naga satu persatu. Setelah terbebas dari belenggu, energi internal Qin Yao kembali melonjak. Namun, fisik Qin Yao telah diperkuat secara signifikan, dan bahkan dengan lonjakan energi sementara, dia mampu menekan dan menyerapnya sendiri. Seminggu. 2 siklus. 3 siklus. Aliran darah dan Qi yang bergelombang bersirkulasi dengan lembut, seperti aliran sungai yang gemericik, mengalir perlahan melalui daging, tulang, dan pembuluh darah, menghangatkan pikiran dan jiwa, tanpa henti memurnikan dan mengubah lapisan demi lapisan. Tidak hanya kekuatan fisik dan darahnya, tetapi juga tingkat kultivasi Qin Yao telah meningkat secara signifikan. Itu karena tingkat kultivasi Qin Yao meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, yang seperti memaksa bibit tumbuh terlalu cepat, sehingga menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Bahkan dengan tingkat kultivasi alam bela diri roh tingkat 5, dia mungkin tidak sekuat seseorang di alam bela diri roh tingkat 4. Namun, inti batin Ling Kui tidak hanya dapat memperkuat Qi dan darah, tetapi juga mengkonsolidasi kultivasi, yang menutupi kekurangan kultivasi Qin Yao. Tentu saja, semua ini berkat Lin Chen. Tanpa bimbingan Lin Chen, Qin Yao tidak akan pernah mampu menyerap dan memurnikan inti roh, dan juga tidak akan mampu meningkatkan fisiknya. Waktu yang lama. View gelombang. Qin Yao menghela napas dalam-dalam, merasa benar-benar segar dan berubah, memancarkan aura yang kuat. Tak mampu menahan godaan. Mata indahnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan secercah kecerdasan yang jernih dan terang. Qin Yao merasakan perubahan dalam tubuhnya dengan tak percaya, berulang kali bergumam, sungguh luar biasa. Tingkat kultivasiku belum menembus batas, tetapi aku merasa kekuatanku telah meningkat secara signifikan. Tentu saja, fondasi seorang seniman bela diri terletak pada tubuh fisiknya. Akhir-akhir ini, kau terlalu fokus pada peningkatan kultivasi, yang menyebabkan fondasi yang tidak stabil dan dangkal. Inti roh, spirit core inner core tidak hanya meningkatkan fisik dan memperkuat tubuh serta darahmu, tetapi juga membantu menstabilkan kultivasimu. Lin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, untungnya, kau bertemu denganku, dan masih ada waktu untuk memperbaiki situasi. Jika tidak, jika kau terus berkultivasi dengan caramu sendiri, terburu-buru mencari hasil cepat, risiko memadatkan inti rohmu selama masa sulitmu akan sangat besar. Kau benar, selama ini aku terlalu fokus meningkatkan level kultivasiku. Sekarang aku akhirnya mengerti kesenjangan di antara kita. Qin Yao dipenuhi rasa malu. Yaoer, kau harus ingat, tingkat kultivasi bukanlah hal terpenting, melainkan memperkuat fondasimu. Hanya dengan membangun fondasi yang kokoh, kultivasi dan fisikmu akan lebih kuat daripada orang biasa, dan kau bahkan dapat menantang musuh-musuh kuat di luar levelmu, seperti aku, dan lawanmu tidak akan dapat menilai kedalaman kekuatanmu dari tingkat kultivasimu. Lin Chen berkata dengan serius. Puff gelombang, Qin Yao tersenyum. Apa yang kau tertawaan? Apa aku salah? Tanya Lin Chen, tampak bingung. Tidak, aku hanya berpikir bahwa ketika kau serius, kau benar-benar terlihat seperti kakek-kakek. Qin Yao terkekeh. Baiklah, Pak Tua, asalkan kau bahagia. Lin Chen memutar matanya dan berkata, baiklah, kultivasi fisikmu sekarang stabil. Selanjutnya, kau bisa menyerap jamur roh darah, yang dapat membantumu meningkatkan kultivasimu secara signifikan. Secepat ini, bukankah seharusnya kalian melakukannya secara bertahap? Tanya Qin Yao dengan heran. Jika aku bilang tidak apa-apa, maka sama sekali tidak ada masalah. Lin Chen tersenyum tipis dan menyerahkan jamur roh darah tingkat atas di tangannya, sambil berkata, karena kau adalah seniman bela diri urat api, dan kebetulan aku mengendalikan sejenis api mendalam, yang dapat membantumu meningkatkan kultivasimu secara stabil. Dan karena kultivasi fisikmu baru saja stabil, kau bisa memanfaatkan kesempatan selagi ada, tetapi kau akan menderita lebih banyak rasa sakit. Selama itu membuatku lebih kuat dan memungkinkanku untuk mengejar ketinggalan darimu, aku bisa menanggung apapun, bahkan gunung pisau dan lautan api. Kata Qin Yao dengan ekspresi penuh tekad. Gadis bodoh, aku tidak ingin kau melewati api dan air. Asalkan kau mampu melindungi diri sendiri saat aku tidak ada, aku akan tenang. Lin Chen tersenyum lembut. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Qin Yao meluruskan ekspresinya, kembali memasuki keadaan meditasi, dan menenangkan pikirannya. Langsung, jamur roh darah perlahan melayang ke atas, dan Qin Yao, mengikuti arahan Lin Chen, mulai mencoba menyerapnya. Perlahan-lahan, secercah energi spiritual yang kuat dan murni mengalir ke tubuh Qin Yao. Karena Qin Yao sudah memiliki fondasi tertentu, dan dengan bantuan serta bimbingan Lin Chen, penyerapan dan pemurnian berjalan relatif lancar. Kemudian, dantiannya bergetar, dan kekuatan roh api yang bergelombang mengalir keluar dari dantiannya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya,
Kita tidak hanya harus memperkuat tubuh dan darah fisik kita, tetapi juga meningkatkan kultivasi spiritual kita. Melihat Qin Yao mulai terbiasa, Lin Chen dengan lembut menyampaikan pesannya, Yao aku mulai sekarang. Karena api Suan yang kukendalikan luar biasa, ini akan menyebabkanmu kesakitan yang hebat. Tapi selama kau bisa menahannya, kau pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Baiklah, silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan, aku bisa mentolerirnya. Qin Yao mengangguk diam-diam. Aku juga percaya bahwa calon istriku tidak akan pernah kalah dari siapapun. Kata Lin Chen, sambil perlahan mengalirkan api emas Xuan Huang miliknya. Karena fisik Qin Yao memiliki daya tahan yang terbatas, Lin Chen tidak berani terburu-buru. Tak mampu menahan godaan. Untaian api keemasan yang menyilaukan, bersama dengan energi spiritual dari jamur roh darah yang telah diserapnya, meresap ke dalam tubuh Qin Yao. Api emas mendalam memang sangat mendominasi. Aku ingat ketika Lin Chen menaklukkannya, dia mengalami cobaan hidup dan mati. Qin Yao, di sisi lain, baik-baik saja, kekuatan api emas mendalam selalu berada di bawah kendali Lin Chen. Meskipun begitu, api emas mendalam masih terlalu kuat untuk fisik Qin Yao. Bahkan sedikit saja darinya menyebabkan rasa sakit padanya. Untungnya, Qin Yao keras kepala dan memiliki tujuan yang teguh serta ketekunan, yang memberinya kemauan yang kuat, memungkinkannya untuk mengertakkan gigi dan menahan siksaan rasa sakit. Dalam sekejap, wajah cantik Qin Yao kembali pucat, tubuhnya sedikit berkedut, dan ia diselimuti keringat dingin. Yao wajah Lin Chen dipenuhi kesedihan, tetapi demi masa depan Qin Yao, Lin Chen harus mengambil keputusan dan diam-diam menyemangatinya, Yao demi aku, dan demi kamu, aku percaya kamu bisa bertahan. Itu juga yang kupikirkan. Api emas Xuanjin yang dihembuskan Lin Chen sedikit menguat. Di bawah pengaruh api emas Xuanjin, potensi Qin Yao terus terstimulasi, dan penyerapan serta pemurnian jamur roh darah miliknya menjadi 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Itu benar. Di bawah penempaan intensif api emas Xuan Huang, kompatibilitas spiritual jamur roh darah menjadi sangat kuat, memungkinkannya untuk berakar di tubuh Qin Yao dan mengalami penempaan lebih lanjut dari luar ke dalam. Rasa sakit seperti ini memang seperti ditusuk jarum. Namun Qin Yao mengertakkan giginya dan menahan semuanya, menjaga pikiran tetap jernih dan bekerja sama dengan bimbingan Lin Chen untuk mengalirkan kekuatan roh api di dalam tubuhnya, memurnikan dan memperkuatnya. Awalnya Lin Chen mengira Qin Yao tidak akan mampu bertahan lama, tetapi dia gigih berulang kali dengan kekuatan yang luar biasa. Hal ini membuat Lin Chen merasa lega sekaligus sedih. Namun, demi perkembangan Qin Yao di masa depan, Lin Chen tidak terlalu melunakkan hatinya. Seiring dengan terungkapnya potensi Qin Yao dan penguatan kekuatan fisik serta spiritualnya yang terus-menerus, kekuatan api emas Xuan Huang yang dilepaskan oleh Lin Chen juga meningkat secara stabil. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan daya tahan Qin Yao dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dalam sekejap, gelombang energi vital, seperti laut yang mengamuk, mengalir deras melalui tubuh Qin Yao. Seluruh tubuhnya terasa seperti tungku, anggota badannya terasa panas membara, dan esensi hidupnya mengalir seperti gelombang pasang. Meskipun mereka dapat merasakan rasa sakit yang diderita Qin Yao, kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya juga terus meningkat. Beberapa titik akupuntur bahkan telah terbuka, menjadi benar-benar tanpa hambatan. Dengan cara ini, seiring dengan peningkatan kekuatan fisik secara bertahap, tingkat kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang juga meningkat correspondingly. Karena Qin Yao adalah seorang seniman bela diri tipe api, dan api emas Xuan Huang milik Lin Chen berasal dari api suci kuno, hal itu sangat meningkatkan dan memperkuat kekuatan spiritual tipe api Qin Yao, sehingga ia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Bagus. Lin Chen diam-diam merasa senang, merasakan wanita yang dicintainya secara bertahap menjadi lebih kuat. Lin Chen juga bersemangat, dan api emas Xuan Huang di tubuhnya terus ditransfer ke tubuh Qin Yao. Di bawah pengaruh api emas Xuan Huang, penyerapan dan pemurnian jamur roh darah oleh Qin Yao menjadi semakin lancar dan mudah. Berputar-putar terus. Saat energi spiritual diserap dan dimurnikan, jamur roh darah terus menyusut. Namun, energi spiritual yang terkandung dalam jamur roh darah telah tertanam kuat di dalam tubuh Qin Yao. Fisik dan energi darahnya mengalami penguatan dan transformasi yang terus-menerus dan ekstrim, dan kekuatan roh apinya juga meningkat secara dramatis. Akhirnya, aku berhasil menembus batasnya. Bang! Dantiannya bergetar hebat, seketika menjadi beberapa kali lebih kuat, dan kekuatan roh apinya melonjak drastis, memungkinkannya untuk berhasil maju ke tingkat ke-6 persenjataan spiritual. Namun, kekuatan jamur roh darah tingkat atas tidak terbatas pada itu saja. Secara khusus, dengan bantuan kuat api emas Xuan Huang dengan atribut yang sama, dimungkinkan untuk langsung mengangkat Qin Yao ke alam bela diri roh revolusi ke-9. Namun, Lin Chen tidak melakukan itu. Ketika Qin Yao merasa bersemangat dan tak kuasa menahan keinginan untuk melampaui tingkat kultivasinya, Lin Chen secara paksa menekan keinginannya. Yao jangan terlalu agresif dalam kultivasimu, fokuslah pada penguatan. Aku tahu kekuatan di dalam dirimu sangat kuat, dan kau akan kesulitan menekan keinginan untuk terus menerobos. Lin Chen menyampaikan suaranya, tapi kuharap kau bisa menekan kekuatan ini dan semakin memperkuat kultivasi fisikmu. Mempertahankan kebiasaan kultivasi ini akan membantumu mengendalikan keinginanmu untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Jernih. Qin Yao sepenuhnya mempercayai Lin Chen. Sekarang,
Qin Yao tetap fokus, menahan keinginannya untuk menerobos, dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan roh api yang mengamuk. Perkuat, kokohkan lagi. Meskipun tingkat kultivasi Qin Yao tidak mengalami terobosan lebih lanjut, kekuatan roh apinya menjadi semakin kuat dan murni. Dengan kekuatan roh api peringkat 6, kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan roh api peringkat 7. Pada saat yang sama, fisik dan energi darah Qin Yao diperkuat dan ditingkatkan sekali lagi. Kulitnya yang halus tampak seperti telah dipanggang hingga merah oleh api yang berkobar, dan setelah ditempa dan dimurnikan, kulitnya menjadi merah sepenuhnya. Istriku sangat patuh dan berperilaku baik. Lin Chen merasa lega. Ia telah membimbing kultivasi Qin Yao selama ini, yang membutuhkan banyak usaha, dan ia tampak sedikit lelah. Qin Yao tidak mengecewakan Lin Chen, berhasil menembus level kultivasinya dan memperkuat fisiknya. Jamur roh darah juga telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan Qin Yao sekarang berada di jalur yang benar, menekan dan memperkuat kultivasi dan fisiknya. Langsung, Lin Chen perlahan menarik kembali api emas Xuan Huang. Mengetahui bahwa Qin Yao membutuhkan waktu untuk menyempurnakan kultivasinya yang terpencil, dia tidak berani mengganggunya dan diam-diam pergi untuk menyiapkan air obat agar Qin Yao bisa mandi. Bagian 872. Ah, gelombang. Teriakan terdengar. Yao ada apa? Lin Chen muncul dalam sekejap, tanpa menunda-nunda. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak pernah sekotor ini saat berlatih sebelumnya. Wajah Qin Yao pucat pasi, dan dia merasa lengket di sekujur tubuhnya, pakaian putihnya ternoda oleh zat kental berwarna hitam. Jangan ribut. Lin Chen menghela napas dan berkata sambil tersenyum nakal, gadis bodoh, kultivasimu meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini, ranahmu tidak stabil, dan banyak kotoran telah menumpuk di tubuhmu. Sekarang jamur roh darah sedang bekerja, ia akan mengubahmu dan secara alami membersihkanmu dari semua kotoran. Jangan khawatir, aku telah menyiapkan ramuan obat untukmu, yang terbuat dari berbagai macam herbal, untuk membersihkan dan memurnikanmu. Sungguh. Qin Yao melihat sekeliling dan memang ada sebuah ember besar di ruangan itu, berisi berbagai macam ramuan dan eliksir obat, dan dia bisa dengan jelas mencium aroma obat yang kuat. Chen, kau sangat baik padaku. Aku sangat senang kau ada di sisiku. Qin Yao sangat terharu, tak pernah menyangka Lin Chen akan begitu perhatian. Baguslah kalau begitu. Jangan ditunda lagi. Obatnya harus direndam selagi panas agar efektif, kata Lin Chen buru-buru. Qin Yao berkata dengan suara genit, wajahnya memerah. Aku kotor sekali, bisakah kau pergi sebentar? Hehe, bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, kenapa aku harus menghindarinya? Lagi pula, kau baru saja menembus level kultivasimu, dan aku tidak tahu apakah obat yang kusiapkan akan menimbulkan efek samping padamu, jadi tentu saja aku harus mengawasinya dengan cermat. Lin Chen tersenyum licik. Benarkah itu? Tanya Qin Yao dengan tatapan curiga. Tentu saja, dan kau tidak punya pilihan dalam hal ini. Lin Chen segera menggendongnya seperti seorang putri. Ah gelombang turunkan aku kotor, kata Qin Yao dengan suara genit. Aku tidak keberatan, kata Lin Chen dengan nada memerintah, dan langsung membawa Qin Yao ke dalam bak obat. Sialan, Qin Yao mendengus marah, tetapi begitu dia berendam dalam cairan obat itu, bulu-bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, darah dan qi-nya melimpah, sel-selnya menjadi sangat aktif, dia merasa berenergi dan sangat nyaman. Semua rasa lelah langsung hilang, dan saya merasa sangat nyaman sehingga saya bahkan ingin tidur siang dengan santai. Rasanya menyenangkan, bukan? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Ramuanmu ini sungguh luar biasa, bukan? Untuk mencapai efek ini, dibutuhkan setidaknya 1000 jenis tumbuhan berharga. Di mana kau menemukannya? Tanya Qin Yao dengan ekspresi takjub. Kemarin aku berhasil merebut seluruh aula harta karun suci, kan? Aku menjarah ribuan ramuan obat berharga, serta banyak harta karun langka. Jika kau melihat sesuatu yang kau suka, silakan pilih, kata Lin Chen sambil tersenyum. Astaga, kau benar-benar merebut aula harta suci. Qin Yao sangat terkejut dan mengerutkan kening. Mustahil, keluarga Dongfang selalu menghargai reputasi dan keuntungan. Kau sudah melukai Dongfang Seng. Dongfang Lu tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan aula harta suci semudah itu. Apa yang menjadi milikku, tak seorang pun bisa mengambilnya. Tentu saja, itu termasuk kau. Lin Chen tersenyum tipis dan menambahkan, adapun Dongfang Lu, dia memang banyak merepotkanku, tapi aku sudah membunuhnya. Membunuhnya. Qin Yao terdiam sejenak. Setelah mengatur napas, dia berseru tak percaya, ini. Bagaimana mungkin? Dongfang Lu memiliki kultivasi yang mendalam. Konon dia telah mencapai tingkat kelima alam inti emas. Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau bisa menandinginya? Apa kau pikir aku mengkhawatirkanmu dan hanya mengarang alasan untuk mengelak dariku? Yao aku lebih memilih menipu seluruh dunia daripada menipumu, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh, tentu saja, aku menggunakan beberapa metode khusus untuk menghadapi Dongfang Lu. Metode khusus. Terlepas dari metode yang digunakan, kemampuan Lin Chen untuk membunuh seorang ahli alam inti emas tingkat 5 dalam sekali serang sungguh menakutkan. Tidak heran Lin Chen sama sekali tidak merasa terancam atau takut terhadap naga pedang. Wosh, gelombang. Qin Yao menarik napas beberapa kali, melirik Lin Chen, dan mendengus, sepertinya aku masih terlalu sedikit tahu tentangmu. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Gadis bodoh, bahkan jika aku punya rahasia, aku tidak akan menyakitimu.
Lin Chen menyentil hidung Qin Yao dan berkata, ngomong-ngomong, setahuku, Sekte Kabut selalu memiliki aturan yang ketat, terutama dalam hal menangani murid baru. Kau baru berada di Sekte Kabut untuk waktu yang singkat, jadi mengapa kau diizinkan turun gunung untuk berlatih? Itu adalah hak istimewa yang diberikan kepadaku oleh kakak senior Guqi, jawab Qin Yao. Guqi, siapa itu? Lin Chen cukup sensitif terhadap pertanyaan itu. Dia adalah salah satu dari 10 jenius Sekte Kabut kami, dan kakak senior Guqi sangat mahir dalam kekuatan berbagai aliran pemikiran, unggul dalam segala aspek. Sejak saya bergabung dengan Sekte Kabut, kakak senior Guqi telah merawat saya dengan baik. Alasan saya bisa turun gunung untuk berlatih kali ini adalah karena kakak senior Guqi menerima undangan dari Lembah Awan Terbakar untuk menghadiri acara pemurnian senjata, dan baru kemudian Sekte mengizinkan saya untuk menemaninya, kata Qin Yao jujur. Begitu, Lin Chen merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai seorang pria, Lin Chen selalu merasa bahwa Guqi tidak memiliki niat baik terhadap istrinya, jadi dia bertanya, di mana dia? Aku ingin kembali ke kediaman Qin sendirian selama perjalanan latihan menuruni gunung ini, jadi aku tidak mengajaknya ikut. Lagi pula, kakak Guqi sangat menghargai acara pemurnian senjata yang diadakan di Lembah Awan Terbakar, dan saat ini dia sedang mengumpulkan jenis batu khusus di puncak awan surgawi. Kami telah sepakat untuk bertemu di kaki puncak awan surgawi dalam 3 hari, kata Qin Yao. Pertemuan akbar penempaan senjata. Lin Chen merenung sejenak. Sungguh kebetulan Yun Yue memberinya undangan saat mereka berada di reruntuhan kuno. Dia hampir melupakannya. Meskipun Lembah Awan Terbakar jauh lebih rendah dibandingkan sekte-sekte besar seperti Sekte Pedang dan Sekte Kabut, sekte ini terkenal karena keahliannya dalam pembuatan senjata. Turnamen pembuatan senjata tahunannya secara konsisten menarik para ahli pembuat senjata dari berbagai penjuru. Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan wajah penuh rasa ingin tahu, hadiah untuk acara pemurnian senjata di Lembah Awan Terbakar pasti cukup besar, kan? Memang, aku dengar pemenang akhirnya akan menerima batu sumber api, harta paling berharga di Lembah Awan Berkobar. Batu ini memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya dan dapat membuat setiap ahli senjata terobsesi dengannya. Qin Yao berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, pertemuan akbar ahli senjata adalah pertemuan para pahlawan di bidang pembuatan senjata, yang menyatukan para ahli senjata paling berbakat di dunia. Aku yakin tidak ada ahli senjata yang akan melewatkan acara besar ini untuk membuktikan kemampuan mereka dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Perajin senjata dan ahli alkimia adalah profesi yang sangat dicari di dunia manapun, dan pertemuan akbar perajin senjata adalah kehormatan tak tertandingi yang dapat membawa ketenaran dan kekayaan. Lin Chen telah mewarisi warisan keluarga pengrajin ilahi, dan satu-satunya keinginan tetua Tai adalah untuk memastikan kemakmuran dan kejayaan keluarga terus berlanjut. Sebagai satu-satunya pewaris keluarga pengrajin ilahi, Lin Chen tentu saja tidak akan melewatkan acara pemurnian senjata agung ini. Lembah Awan Terbakar adalah sekte terkenal dalam seni pembuatan senjata, dan acara pembuatan senjatanya selalu sangat sukses. Kebetulan saya punya waktu luang, jadi saya pikir saya ingin ikut bersenang-senang, kata Lin Chen sambil tersenyum. Namun Lembah Awan Terbakar selalu memiliki aturan yang ketat, dan tidak semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara pemurnian senjata ini. Terlebih lagi, kakak senior Guqi sudah menempatkan saya dalam posisi yang sulit, dan saya khawatir akan sulit untuk membujuknya lebih lanjut. Yang terpenting, identitasmu saat ini terlalu sensitif, jadi untuk menghindari masalah, sebaiknya jangan mengungkapkannya sebelum pertemuan naga tersembunyi, kata Qin Yao dengan serius. Kebetulan, baru-baru ini saya sedang mempelajari pembuatan senjata, dan kompetisi pembuatan senjata yang diadakan oleh Lembah Awan Terbakar hanya diadakan sekali setiap 5 tahun. Ini adalah kesempatan langka, dan saya ingin pergi dan mencoba peruntungan saya, memperluas wawasan saya, dan belajar dari kekuatan orang lain. Adapun identitas saya, tentu saja saya memiliki cara sendiri untuk menyembunyikannya. Lin Chen berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa saya bertarung dengan Dong Fang Seng kemarin, dan bahkan Anda tidak mengenali saya. Saya yakin akan hal itu. Qin Yao berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, baiklah, jika kamu tertarik dengan pembuatan senjata, acara pembuatan senjata ini juga dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuanmu, dan kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Hehe, terutama karena aku tidak ingin berpisah darimu. Lin Chen tersenyum licik. Kau sangat menyebalkan. Qin Yao tersipu dan memutar matanya, lalu berkata, tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan membuat masalah lagi di acara pemurnian senjata ini. Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku, kata Lin Chen. Tidak, sekalipun seseorang menindasmu, kau harus menanggungnya. Lagi pula, acara penempaan senjata ini mempertemukan keluarga-keluarga terkenal, bangsawan-bangsawan berpengaruh, dan murid-murid dari berbagai sekte. Mereka semua adalah orang-orang dengan latar belakang yang kuat, dan kau tidak boleh menyinggung perasaan mereka, kata Qin Yao dengan sungguh-sungguh. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan istriku. Aku tidak akan membuat masalah, oke. Lin Chen mengangguk berulang kali. Ngomong-ngomong, jika kau punya pengetahuan tentang pembuatan senjata, kakak Guqi sangat mahir dalam hal itu dan merupakan kandidat kuat untuk kejuaraan di kompetisi pembuatan senjata tahun ini. Kita akan bertemu dengannya besok, dan kau bisa meminta beberapa petunjuk darinya saat itu, kata Qin Yao. Tentu saja, saya ingin berterima kasih kepada sesama penganut Tao ini karena telah merawat istri saya dengan sangat baik. Lin Chen mengangguk, tetapi kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Dia tidak mengkhawatirkan Qin Yao, melainkan motif tersembunyi Guqi. Penuh.
Qin Yao berendam dalam cairan obat itu selama seharian penuh, menyerap saripatinya dan semakin menyempurnakan fisiknya. Tulang dan ototnya kuat, kultivasinya kokoh, dan seluruh tubuhnya benar-benar diperbarui, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Tak mampu menahan godaan. Setelah merapikan diri, Qin Yao berganti pakaian mengenakan gaun ungu menyala yang rapi dan bersih. Seperti bunga teratai setelah hujan, ia berdiri tegak dan anggun, menawan dan cantik, memikat semua orang yang memandangnya. Bagaimana perasaanmu? Qin Yao perlahan berbalik. Cantik, sangat cantik sampai hampir berbahaya, membuatku gelisah. Lin Chen terkekeh canggung dan memanggil Lei Ju. Meringkik. Kuda petir muncul dalam sekejap, penuh kegembiraan. Setelah lama tertidur dan mengasingkan diri, kuda petir berhasil naik ke tingkat binatang Xuan dan berevolusi menjadi kuda petir surgawi. Seekor makhluk mistis. Qin Yao terkejut. Dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Lei Ju, yang begitu mengintimidasi sehingga dia mundur selangkah karena takut. Lumayan, ini adalah binatang buas yang kuadopsi. Si kecil ini benar-benar memenuhi harapan, akhirnya naik ke level binatang Xuan. Lin Chen dengan lembut mengelus Lei Ju dan tersenyum, mulai sekarang, ia milikmu. Aku, Qin Yao terkejut. Ya, dunia ini penuh tipu daya dan hati manusia sulit diprediksi. Dengan tingkat kultivasimu yang masih lemah, dengan melindungimu secara diam-diam, aku akan merasa lebih tenang saat tidak berada di sisimu, kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin? Pertama, binatang Xuan itu sombong dan angkuh, bagaimana mungkin ia tunduk padaku dengan begitu mudah? Kedua, kau sering membuat masalah, dan bantuan binatang Xuan bisa sangat membantumu, kata Qin Yao. Tidak apa-apa, aku juga memelihara beberapa binatang mistis. Kau istriku, jadi tentu saja aku harus memastikan keselamatanmu terlebih dahulu. Sedangkan untuk binatang itu, ia punya perasaan, apakah ia berani membantahku? Lin Chen tersenyum canggung dan berkata kepada Lei Ju, mulai sekarang aku harus mempercayakan istriku padamu. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Meringkik. Lei Ju menggesekkan tubuhnya ke Lin Chen, menunjukkan keengganannya. Baiklah, kau begitu enggan melayani wanita secantik ini. Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Asalkan kau menjaga istriku dengan baik, kau dijamin akan hidup mewah mulai sekarang. Jika kau tidak mau, aku akan merebusmu. Lin Chen memutar matanya. Wah gelombang, Lei Ju menunjukkan ketidakbersalahannya dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Segera setelah itu, Lin Chen kemudian mengakhiri kontrak, mentransfer kuda petir kepada Qin Yao dan juga mengajarinya seni menjinakkan binatang buas. Dengan binatang mistis yang melindunginya, Lin Chen bisa merasa jauh lebih tenang di masa depan. Selain itu, Lin Chen meninggalkan banyak inti spiritual dan kristal binatang buas kepada Qin Yao agar perkembangan Lei Ju tidak terabaikan. Bagian 873. Di tengah awan dan kabut, Qin Yao dengan hati-hati menunggangi kuda petir, terbang dengan cepat di udara, meskipun dia agak kurang terampil. Meskipun Lei Ju telah sangat mengurangi kecepatannya, Qin Yao masih merasa kesulitan untuk mengendalikannya. Terlebih lagi, kecepatan gerakan yang sangat tinggi menciptakan arus udara yang sangat kuat, yang sulit ditahan oleh fisik Qin Yao. Ini, terlalu cepat, aku sama sekali tidak bisa mengendalikannya, kata Qin Yao dengan panik. Jangan terburu-buru, karena perbedaan kecepatan, kamu mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya. Jadi, kamu perlu mengumpulkan pengalaman secara perlahan dan berlatih lebih banyak sebelum kamu dapat sepenuhnya beradaptasi dengan kemampuan mengendalikan kuda petir. Lin Chen tersenyum dan berkata, selain itu, ini juga akan sangat membantu kultivasimu. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kesadaran dan reaksimu, tetapi juga menempa fisikmu. Sebenarnya, kecepatan Lei Ju saat ini hanya dicapai dengan menggunakan 2 tingkat kekuatan. Namun, Lin Chen tidak ingin mengecilkan hati Qin Yao, jadi dia hanya mengucapkan kata-kata penyemangat dan memberikan banyak bimbingan kepada Qin Yao sepanjang perjalanan. Qin Yao juga tampak cukup serius, mendengarkan instruksi Lin Chen dengan penuh perhatian sambil menunggangi kuda petirnya. Mereka berdua, seperti pasangan dewa, berkelana bebas di antara awan. Puncak Tianyun tidak jauh dari kota Loyun. Dengan kecepatan Lei Ju, puncak itu dapat dicapai dalam waktu kurang dari setengah waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan dupa. Namun, untuk membimbing Qin Yao dalam menguasai kuda petir dan membantunya beradaptasi serta mengendalikan kemampuannya dengan lebih baik, Lin Chen menghabiskan sebagian besar hari menunggu Qin Yao mencapai tingkat kemahiran tertentu sebelum perlahan tiba di puncak Tianyun. Aku bisa melihatnya. Puncak-puncak menjulang tinggi tiba-tiba, menembus awan, diselimuti kabut. Sebuah gunung curam, seperti pedang tajam yang menancap di langit, membelah langit dan bumi, kehadirannya yang megah sungguh mengagumkan. Puncak ini adalah puncak nomor 1 di domain pedang surgawi, puncak awan surgawi. Tianyun Feng. Berdiri tegak di antara langit dan bumi, bertahan melewati ribuan tahun diterpa angin dan hujan, serta diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang, puncak Tianyun telah memelihara kekayaan mineral yang indah dan batu-batu langka. Bagi para perajin senjata, puncak Tianyun adalah tempat yang mereka cari dengan penuh semangat untuk mendapatkan batu-batu pemurnian tersebut. Karena lingkungan geografis Tianyun Feng yang unik, beberapa mineral halus dan batu langka, setelah dipelihara oleh langit dan bumi dari waktu ke waktu, tak pelak lagi melahirkan beberapa roh dan monster yang kuat. Mereka sangat cerdas, cukup licik, dan sulit ditemukan.
Pada pertemuan pertama mereka, Lin Chen tidak mengenal karakter Guqi, jadi untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok, Lin Chen telah mengubah penampilannya. Qin Yao juga memanggil Lei Ju kembali, dan keduanya mendarat lalu mulai berjalan. Di bawah puncak Tianyun terbentang hutan lebat yang dipenuhi burung, binatang buas, serangga beracun, dan makhluk eksotis, menjadikannya tempat ideal bagi para praktisi seni bela diri untuk berlatih dan mengasah keterampilan mereka. Chen, kakak senior Guqi telah merawatku dengan baik di Sekte Kabut, tetapi dia agak waspada terhadap orang asing. Saat kalian bertemu untuk pertama kalinya nanti, kamu harus berhati-hati dengan ucapan dan tindakanmu, Qin Yao mengingatkannya. Yao apakah benar-benar pantas bagimu untuk membela orang luar seperti ini? Lin Chen sedikit merasa iri. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Aku mendengar begitu banyak desas-desus tentangmu, semuanya mengatakan kau pembuat onar. Tapi kakak senior Guqi bukanlah orang biasa. Tidak hanya kultivasinya mendalam, tetapi dia juga murid pertama tetua Yuan Cheng. Latar belakangnya luar biasa, dan dia jelas bukan orang yang bisa kau permainkan, kata Qin Yao dengan serius. Aku mengerti, aku akan berhati-hati. Lin Chen merasa sedikit gelisah. Qin Yao secantik peri, dan setiap pria akan tertarik padanya. Membiarkannya berkultivasi sendirian di Sekte Kabut membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jika Guqi benar-benar orang baik, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Tetapi jika dia memiliki masalah karakter, atau jika dia mencoba memanfaatkan Qin Yao, Lin Chen tidak peduli siapa dia tetap akan memukulinya. Langsung, sebuah jimat muncul di tangan Qin Yao. Dia diam-diam melafalkan mantra untuk mengaktifkan jimat tersebut. Baiklah, jika kakak Guqi masih di sini, kita akan segera menemuinya, kata Qin Yao. Sungguh. Lin Chen samar-samar merasakan aura aneh yang dengan cepat mendekat dari kedalaman hutan lebat. Adik Xiao Yao, seorang pemuda tampan muncul dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku bisa melihatnya. Dengan rambut merah menyala panjang terurai di bahunya dan mengenakan jubah merah tua yang megah, ia berdiri tegak dan elegan. Wajahnya halus, semangatnya bersinar, dan sikapnya luar biasa, ia memang pria yang langka dan tampan. Melihat tingkat kultivasinya, memang luar biasa, diperkirakan telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri roh. Setiap gerakannya memancarkan aura kemuliaan, jelas sekali sebagai putra pejabat tinggi atau talenta terkemuka dari keluarga terhormat. Sejujurnya, bukan berarti Lin Chen cemburu, tetapi pemuda di depannya itu luar biasa dalam penampilan, kultivasi, dan latar belakang. Dia jelas merupakan pangeran tampan yang sempurna di hati kebanyakan wanita. Bagus. Pemuda di hadapannya itu tak lain adalah kakak senior Guqi, yang telah disebutkan oleh Qin Yao. Guqi langsung memperhatikan Lin Chen, dan setelah melirik dingin, ia merasa bahwa hubungan Lin Chen dengan Qin Yao tampaknya lebih dari sekadar biasa. Ia mengerutkan kening dan bertanya, adik Xiao Yao, siapakah pria Taois ini? Ini Xing Chen, temanku di alam pedang surgawi. Qin Yao tersenyum, karena sebelumnya ia sudah menyiapkan identitas untuk Lin Chen. Xing Chen, Guqi menatap Lin Chen dari atas ke bawah, merasa bahwa Lin Chen tampan dan memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, jadi dia bukan ancaman. Namun, Lin Chen sangat dekat dengan Qin Yao, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya lagi, adik Xiao Yao, jangan lupakan tujuan perjalanan kita. Jika kita akan pergi ke lembah awan terbakar, mungkin tidak nyaman membawa orang luar. Jangan khawatir, kakak senior. Dia juga seorang ahli penyempurnaan senjata dan akan berpartisipasi dalam acara penyempurnaan senjata ini. Kebetulan dia akan pergi ke arah yang sama, jadi baguslah kita bisa bepergian bersama. Qin Yao tersenyum tipis. Seorang ahli penyempurna senjata. Guqi menatap Lin Chen dengan curiga dan bertanya, bolehkah saya bertanya, saudara, aliran mana yang Anda ikuti? Saya tidak berafiliasi dengan sekte atau aliran manapun, saya hanya cukup tertarik pada seni pembuatan senjata dan ingin mengikuti kompetisi pembuatan senjata untuk memperluas wawasan saya, kata Lin Chen sambil tersenyum, bersikap sopan karena mempertimbangkan Qin Yao. Acara pemurnian senjata ini mengundang tokoh-tokoh terkenal dari seluruh negeri. Jika kau hanya seorang pemurni senjata amatir, kau mungkin bahkan tidak akan bisa masuk ke lembah awan terbakar. Tentu saja, kau masih bisa belajar banyak tentang pemurnian senjata dengan mengikuti penilaian sekte luar, dan selalu baik untuk memperluas wawasanmu, kata Guqi dengan tenang, tetapi matanya penuh dengan rasa jijik. Iya, aku hanya ingin belajar dan memperluas wawasanku, kata Lin Chen dengan rendah hati, tetapi dalam hatinya ia merasa jijik. Dengan kemampuan pemurnian senjata Lin Chen saat ini, ia pasti tidak akan kalah dari para jenius pemurnian senjata yang disebut-sebut itu. Kakak senior, lihat, Xing Chen juga temanku, dan kau memiliki wawasan yang cukup luas tentang pembuatan senjata. Bisakah kau memberiku beberapa petunjuk? Kata Qin Yao sambil tersenyum. Memperhalus senjata membutuhkan bakat, tetapi menguasai seni memperhalus senjata bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam beberapa hari. Namun, karena kau adalah temanku, aku akan dengan senang hati memberimu beberapa petunjuk jika aku punya waktu. Guqi berkata dengan ekspresi angkuh, hanya saja kakakku sedang mengalami beberapa masalah kecil dan mungkin tidak bisa pergi. Dengan kemampuanmu, apa yang mungkin sulit bagimu? Qin Yao tampak cukup yakin dengan kemampuan Guqi. Sayang sekali gelombang aku kebetulan bertemu dengan monster emas murni di dalam puncak awan ungu. Monster ini membawa batu esensi emas murni kelas atas di dalam tubuhnya.
Tapi monster ini sangat kuat dan cukup licik. Wentai dan aku mencoba 100 cara, tapi kami tetap tidak bisa menangkapnya. Dan lihat, Wentai masih menjaganya. Guki menghela napas. Raksasa. Ini adalah sejenis roh yang berubah bentuk dari batu mineral olahan. Sebenarnya, roh ini lahir dari batu olahan. Jika Anda dapat menangkap roh ini, Anda dapat mengumpulkan batu olahan berkualitas tinggi darinya, yang tentunya merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan senjata. Aku juga belum pernah melihat roh atau monster sebelumnya, kenapa kita tidak pergi dan membantu mereka? Tanya Qin Yao. Monster ini cukup kuat, jika kita membuatnya marah, aku khawatir aku tidak akan mampu menghadapinya, kata Guki, sambil melirik dingin ke arah Lin Chen. Jangan khawatir, kami bisa menjaga diri kami sendiri, kata Qin Yao. Baiklah kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak memperingatkanmu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kata Guki, maksudnya cukup jelas. Namun, dia tidak ingin terlalu memperhatikan Lin Chen, lagi pula, dengan statusnya, dia bukanlah seseorang yang bisa begitu saja dijadikan teman. Dilihat dari pertemuan pertama mereka, Lin Chen jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Guki. Ia berpikir dalam hati, pria ini jelas tertarik pada Yao Er, tetapi dia cukup sensitif padaku. Sepertinya dia benar-benar memiliki perasaan untuk Yao Er-ku. Sebaiknya kau hati-hati. Jika aku tahu kau berani mendekati Yao Er-ku, aku pasti akan memberimu pelajaran. Langsung. Dipandu oleh Guki, Lin Chen dan Qin Yao melintasi hutan lebat, menuju langsung ke kaki puncak Ziyun. Memang. Di semak belukar yang lebat, seorang pemuda dengan tenang mengawasi, matanya tertuju pada pergerakan di bawah puncak awan ungu. Wentai, bagaimana keadaannya? Guki memanggil dari kejauhan, membuat Lin Chen dan yang lainnya diam-diam menjelajahi area tersebut. Roh ini sangat licik. Aku sudah berjaga di sini hampir sepanjang hari, tapi ia masih belum termakan umpan. Wentai menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian menyadari kehadiran Lin Chen dan bertanya dengan agak sensitif, Dan siapa ini? Ini teman adik Xiao Yao. Dia juga datang untuk mengikuti acara pembuatan senjata tahun ini, dan kebetulan kami lewat, jadi kami membawanya, kata Guki dengan tenang. Oh, Wentai tidak menganggapnya serius, dan ketika mendengar bahwa itu adalah teman Qin Yao, dia tidak terlalu memperhatikannya. Kakak Guki, bagaimana situasinya sekarang? Tanya Qin Yao dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kita sudah menaburkan bubuk di depan. Asalkan kita bisa memancingnya, kita bisa menangkapnya sekaligus. Jawab Guki. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai ia berada di dalam jaring. Roh atau monster? Ini juga pertama kalinya Lin Chen melihat roh atau monster, dan dia cukup penasaran. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen diam-diam memasuki keadaan harmonis dengan alam, lalu mengaktifkan mata iblis emasnya. Matanya yang tajam memindai sekelilingnya dengan cermat, seperti pemindai. Memang, di dalam lapisan batuan yang keras, sebuah fluktuasi kecil yang aneh bergejolak, ingin mendekati bubuk itu. Namun, roh itu sangat berhati-hati, ragu-ragu dan bimbang, tetapi juga sangat haus akan bubuk tersebut. Pengamatan Guki juga luar biasa. Dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berbisik memberi peringatan, ini dia. Setelah menjaganya siang dan malam, orang itu akhirnya tidak sabar. Kali ini, aku bertekad untuk menangkapnya. Jangan khawatir, aku sudah memasang arai roh api surgawi di tempat bubuk itu berada. Begitu monster ini memasuki arai, ia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kata Wentai dengan percaya diri. Kali ini, Lin Chen tak berani mengeluarkan suara lagi, matanya tertuju intently pada area kecil tempat bubuk itu berada, menunggu mangsanya untuk termakan umpan. Segera. Yang mengejutkan mereka, lapisan batu itu sedikit menonjol, dan aura aneh perlahan mendekati bubuk halus tersebut. Harus diakui bahwa roh ini memang sangat licik. Meskipun sudah mendekati bubuk itu, ia tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia dengan hati-hati mengamati area di sekitar bubuk tersebut. Saat ini, semua orang menahan napas, dengan penuh harap menunggu monster adamantit itu jatuh ke dalam perangkap. Bagian 874. Penuh. Setelah kebuntuan yang berlangsung selama setengah jam, monster dari batu adamantium itu masih belum ikut serta dalam pertempuran. Orang ini terlalu licik, Wentai hampir kehilangan kesabarannya. Jangan terburu-buru, monster ini sudah tertarik pada bubuk itu. Hanya masalah waktu sebelum ia memakan umpan. Kita harus lebih sabar darinya, kata Guki pelan, tetapi ia bertekad untuk berhasil. Meskipun Lin Chen cukup tertarik dengan monster adamantin itu, dia tidak berencana untuk merebutnya dari Guki dan yang lainnya untuk saat ini karena Qin Yao. Karena bosan, Lin Chen diam-diam mengirimkan suaranya dan bertanya, Yao Er, kakak seniormu Guki ternyata memiliki keterampilan penyempurnaan senjata yang luar biasa. Api senjata yang dia kendalikan pasti sangat hebat, bukan? Tentu saja, apa yang dikendalikan kakak senior Guki adalah api emas hitam, yang telah mencapai kekuatan api mendalam. Dan api emas hitam memiliki efek penahan yang sangat kuat pada batu-batu olahan, bahkan batu olahan hitam terkeras pun dapat meleleh seketika. Qin Yao menjawab dalam hati. Api emas hitam. Itu adalah salah satu dari 10 api luar biasa, yang mampu mendidihkan emas dan melelehkan besi dengan mudah. Sepertinya Guki ini memang tidak sederhana. Lin Chen merenung dalam hati. Waktu yang lama. Monster adamantin itu tak dapat lagi menahan diri dan mulai bergerak. Namun,
Ia tetap sangat berhati-hati, bergerak seperti semut, melangkah selangkah demi selangkah, mengamati sekitarnya, dan dengan hati-hati mendekati bubuk adamantin. Akhirnya, mereka termakan umpan, pikir Wen Tai dalam hati dengan gembira. Tetap tenang, tunggu sampai benar-benar terkunci sebelum kita menutup jaring. Mata Guki berbinar saat dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Monster emas memiliki ketertarikan khusus pada bubuk halus, itu jelas merupakan makanan lezat baginya, sangat menggoda. Aku bisa melihatnya. Tanah sedikit menonjol, dan monster dari batu adamantium itu menjulurkan kepalanya yang kecil, sebesar kerikil, berwarna emas. Pupil matanya sekecil dan setajam lubang jarum, dan ia menatap dengan rakus dan haus pada bubuk di depannya. Kemudian, setelah memastikan semuanya normal, monster adamantin itu dengan hati-hati dan perlahan mendekat, lalu dengan cermat menghirup bubuk esensi. Sambil menikmati santapannya, ia tidak lupa untuk tetap memperhatikan sekitarnya. Lin Chen dan Qin Yao melihat roh semacam ini untuk pertama kalinya, dan mereka menatap monster dari batu adamantium itu dengan sangat terkejut. Guki dan Wen Tai telah menjaga area itu selama seharian penuh. Ketika mereka melihat monster dari batu itu memakan umpan, mata mereka merah padam, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Saat monster dari batu itu menyerap makanan, kewaspadaannya perlahan-lahan sedikit berkurang. Mata Guki berbinar tajam. Ketika saatnya tiba, dia bergumam, tutup jaringnya. Wen Tai telah mempersiapkan ini sejak lama, dan tangannya sudah membentuk segel tangan. Atas perintah Guki, formasi itu segera diaktifkan. Ledakan. Bumi bergetar, dan kobaran api menyembur keluar tanpa peringatan, seketika menyelimuti monster dari batu itu seperti jaring yang terbentang di langit. Cicit, gelombang. Monster dari batu adamantium itu mengeluarkan teriakan ketakutan. Ia terlahir dengan rasa takut akan api dan hendak melarikan diri ketika menyadari bahwa ia sudah dikelilingi oleh kobaran api yang dahsyat dan tidak ada jalan keluar. Kau pikir kau bisa lolos sekarang setelah jatuh ke telapak tanganku? Guki meraung, melompat dan bertepuk tangan, melepaskan kobaran api emas yang menyilaukan dan menyapu seperti naga yang sedang bertarung. Wus, gelombang. Seperti ular emas, mereka melilit arai roh api surgawi, terhubung ke tubuh dan menutup rapat semua jalur pelarian bagi monster logam. Seolah-olah tidak ada jalan untuk naik ke surga atau turun ke bumi. Momen selanjutnya. Di bawah hantaman api emas hitam yang dahsyat, formasi roh api surgawi tanpa diragukan lagi mendapatkan sayap, kekuatannya meningkat secara dramatis. Kobaran api yang mengamuk, seperti matahari yang jatuh, sepenuhnya menyelimuti monster logam, membakarnya dengan hebat. Kita terjebak, seru Qin Yao dengan gembira. Aku khawatir ini tidak semudah itu, kata Lin Chen dengan suara rendah, merasakan bahwa monster sekeras batu ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sungguh. Diliputi amarah akibat kobaran api yang dahsyat, adamantin itu hampir gila, tekadnya untuk bertahan hidup melepaskan potensi penuhnya. Tubuhnya yang kecil 100 kali lebih kuat daripada baja. Bang, gelombang-gelombang. Dengan serangkaian getaran dahsyat dan tanpa jalan keluar, monster dari batu itu, dengan kekuatannya yang luar biasa, menerobos barisan roh api surgawi dengan liar seperti banteng yang mengamuk. Aku tidak pernah menyangka monster kecil ini begitu kuat. Wen Tai sangat terkejut, berkeringat deras, merasa bahwa bahkan formasi roh api surgawi pun tidak mampu menahan monster logam itu. Haha, semoga beruntung. Roh kecil ini pasti memiliki kultivasi 1000 tahun, sangat langka di dunia ini. Berapapun harganya, kita harus menangkapnya. Guki tertawa, emosinya meluap, dan dengan sungguh-sungguh mengucapkan mantra, tidak ada roh yang dapat menahan api emas hitamku. Tiba-tiba, lengan Guki bergetar hebat, melepaskan kobaran api emas yang dahsyat yang menyembur keluar seperti arus deras, membakar kehampaan dan melonjak menuju formasi roh api surgawi. Cicit-cicit. Monster dari batu ketan itu meraung marah, menerobos barisan api seperti sambaran petir. Dengan pengalaman kultivasi selama 1000 tahun, kekuatannya memang dahsyat, bahkan api gelap Guki pun kesulitan untuk menekannya saat ini. Guki tahu bahwa monster adamantin di hadapannya jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, tetapi dia juga penuh percaya diri dengan api hitam yang dia kendalikan. Karena monster itu tidak bisa ditaklukkan dalam waktu singkat, dia akan perlahan-lahan melemahkannya sampai mati. Keinginan adamantin untuk bertahan hidup juga sangat kuat, dan seiring meningkatnya amarahnya, kekuatan brutalnya dalam menerjang maju juga meningkat. Tiba-tiba, Lin Chen samar-samar merasakan bahwa ketika monster adamantin itu dengan marah menyerbu ke dalam formasi terlarang, ada fluktuasi kekuatan aneh yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menembus formasi terlarang yang menyala-nyala. Fluktuasi ini, secara tak terasa, terus menyebar ke segala arah. Kemudian, telah terjadi anomali. Tiba-tiba, seperti gempa bumi, tanah berguncang hebat ke segala arah, dan getaran ini tampaknya langsung memengaruhi seluruh puncak Ziun. Fluktuasi energi yang begitu kuat. Apa yang terjadi? Wen Tai sangat terkejut. Tenang, binatang kecil ini sudah ditakdirkan untuk mati dan tidak bisa menimbulkan banyak masalah. Kata Guki dengan suara berat, sambil melambaikan tangannya, dan kobaran api yang besar dan menyala-nyala menyembur seperti gelombang pasang yang mengamuk, tanpa henti. Ledakan. Getaran dahsyat tiba-tiba meletus di dalam lapisan bumi, menyebabkan lapisan batuan keras retak dengan cepat seperti jaring laba-laba. Puncak-puncak megah itu juga bergetar hebat. Tiba-tiba, gelombang. Tanah terbelah,
Puncak-puncak batu hancur berantakan, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi dengan kekuatan luar biasa, menghujani dengan dahsyatnya amarah. Mengerikan. Semua orang tercengang, tidak pernah menyangka bahwa monster sekuat batu ini bisa mengendalikan kekuatan bebatuan. Wen Tai, Gu Qi berseru. Serahkan padaku. Wen Tai menghunus pedang perang, ketajamannya tak terbantahkan, dan menyerbu secepat kilat. Pedang yang gagah itu menari dengan cepat, setiap serangannya bagaikan guntur, mampu menghancurkan logam dan membelah batu. Gedebuk, gedebuk, gelombang. Semua bebatuan di langit dihancurkan menjadi bubuk oleh Wen Tai. Dapat dikatakan bahwa Wen Tai pada dasarnya adalah pengawal Gu Qi. Dalam hal kultivasi seni bela diri, dia bahkan jauh lebih maju daripada Gu Qi, mendekati kekuatan tempur kultivator inti emas tingkat 4. Dengan perlindungan Wen Tai, Gu Qi tidak lagi khawatir, tetapi berkata, Yaoer. Untuk menghindari terjebak dalam baku tembak, sebaiknya kau mundur dulu. Kakak senior, hati-hati. Qin Yao mengangguk sedikit dan mundur selangkah. Namun, Lin Chen tidak yakin. Dengan kehadirannya, bukan hanya roh dan monster itu tidak akan berani menyinggung Qin Yao sedikitpun, tetapi bahkan iblis dan roh jahat pun tidak akan mampu melakukannya. Boom, gelombang. Kobaran api yang bergulir, seperti naga, masuk berbaris satu persatu. Cicit-cicit. Monster yang terbuat dari adamantium itu berlarian dengan liar, ketakutan dan marah. Begitu kau jatuh ke dalam jaringku yang tak bisa dihindari, kau tak akan bisa lolos. Ekspresi Gu Qi dingin dan tegas, dan kobaran api emas yang besar berkobar dan mengamuk tanpa henti. Monster yang terbuat dari adamantium itu seperti berada di dalam tungku, tubuhnya terbakar oleh kobaran api yang dahsyat, tanpa jalan keluar. Dengan cara ini, setelah terbakar dalam waktu lama, monster adamantin itu tampaknya telah kehabisan energinya, dan serangannya menjadi semakin lemah. Ia meronta kesakitan dan meraung marah di tengah kobaran api yang dahsyat. Waktunya tepat, monster emas murni itu bukan lagi ancaman. Dasar binatang buas, menyerah sekarang juga, Gu Qi meraung, melompat maju dengan kilat. Telapak tangannya, yang dipenuhi api, bergerak secepat kilat, menembus formasi terlarang api, bertujuan untuk menjebaknya seperti kura-kura dalam toples. Sepertinya kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Ekspresi Lin Chen menegang, mata iblis kemasannya mengungkapkan niat sebenarnya. Meskipun monster sekeras batu itu tampak kelelahan dan kekuatan serangannya melemah, Lin Chen dapat merasakan bahwa kekuatan yang sangat dahsyat diam-diam terkumpul di dalam tubuhnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa monster yang terbuat dari adamantium ini jauh lebih licik daripada yang saya bayangkan. Namun, Lin Chen tidak menyukai Gu Qi, jadi dia tidak memberikan saran apapun. Sungguh. Saat cakar iblis Gu Qi menembus formasi terlarang api, monster adamantin yang sebelumnya melemah itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Tubuh kecilnya, seperti kepalan tangan besi, menyerang Gu Qi dengan amarah yang luar biasa. Hah, ekspresi Gu Qi berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka akan tertipu oleh tipu daya monster. Awas, seru Wen Tai dengan panik. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar, dan kobaran api membubung. Membayangkan. Ini adalah serangan habis-habisan yang putus asa dari monster adamantin, yang sangat kuat dan mendominasi. Ditambah dengan fakta bahwa Gu Qi lengah, sudah pasti mereka akan menderita kerugian besar. Ledakan. Kobaran api berkobar, bumi hancur berkeping-keping, dan monster adamantit itu melancarkan serangan dahsyat, berhasil memukul mundur Gu Qi. Gu Qi terguncang hebat, wajahnya dipenuhi kengerian. Lengan dan tangannya terasa seperti dihantam palu godam. Kekuatan dahsyat itu mengalir ke tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya berderak dan darahnya bergejolak. Dalam ketakutannya, ia terhuyung mundur. Memanfaatkan mundurnya Gu Qi, monster dari batu adamantin itu menerobos formasi terlarang api dalam satu serangan. Meskipun monster sekeras batu itu sangat marah, ia terlalu takut dengan kekuatan api emas hitam untuk berlama-lama dalam pertempuran. Jadi, alih-alih mengejar, ia langsung melesat melewati Gu Qi. Sayangnya, makhluk itu melaju ke arah Lin Chen dan Qin Yao. Hentikan, teriak Wen Tai secara naluriah. Aku mendengarnya. Qin Yao terbangun dengan kaget. Dalam kepanikannya, karena tidak tahu apakah dia mampu menghadapi monster sekuat baja itu, dia mencoba mencegatnya. Monster yang terbuat dari adamantium itu juga terkejut, karena tidak menyangka akan disergap. Namun, ia bertekad untuk melarikan diri dan tidak takut, sehingga ia menyerbu maju dengan amarah yang meluap-luap. Melihat monster sekeras batu itu menyerbu ke arahnya, Qin Yao, yang hendak bergerak, merasakan energi yang luar biasa kuat mengalir ke arahnya. Wajahnya langsung pucat pasi, dan dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan monster sekuat baja itu. Pada saat yang sama, Gu Qi juga menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru kaget, tidak. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Dan ternyata ada di sana. Monster sekeras batu itu sudah dekat, amarahnya terasa nyata. Qin Yao sudah tertegun oleh energi yang sangat kuat itu, wajahnya dipenuhi rasa takut, tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat dan perkasa menarik Qin Yao menjauh tepat pada waktunya. Lin Chen kemudian menghadapi monster sekeras batu itu secara langsung dan mendengus dingin, selama aku di sini, tidak ada roh jahat atau monster yang dapat melukai Yaoerku. Itu saja.
Lin Chen melepaskan serangan telapak tangan secepat kilat, yang diresapi dengan kekuatan api emas mendalam, langsung diarahkan ke monster logam. Jelas sekali. Setelah merasakan aura api emas yang mendalam, monster logam itu jelas merasakan ketakutan. Namun, serangannya sudah di depan mata, secepat kilat, dan tidak dapat lagi ditahan. Satu-satunya pilihan di antara keduanya adalah saling berhadapan secara langsung. Hukuman mati di pengadilan. Guqi dan Wen Tai langsung merasa jijik. Bahkan dengan kekuatan tempur mereka akan menderita kerugian jika menghadapi monster batu itu secara langsung. Adapun Lin Chen, yang tampak halus dan lemah seperti seorang sarjana, dia jelas-jelas sedang mencari kematian. Bagian 875. Saat ini, Lin Chen dan monster logam akan segera berkonfrontasi. Bisa jadi monster yang sekuat baja itu, dalam pelarian putus asa, mengerahkan seluruh kekuatannya, hampir kehabisan semua tenaganya, untuk mengalahkan Guqi dalam satu serangan. Akibatnya, monster logam telah menghabiskan sebagian besar energinya. Sekarang, menghadapi Lin Chen, yang bahkan lebih kuat dari Guqi, dan secara tidak sadar takut akan api emas Xuan Huang, monster logam, dalam keadaan yang relatif lemah, sama sekali bukan tandingan bagi Lin Chen. Sebaliknya, Guqi dan Wen Tai memiliki gagasan yang sepenuhnya berlawanan, karena mereka telah mengalami kekuatan monster adamantin, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Lin Chen. Upaya Lin Chen untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan tidak lebih dari mencari kematian. Namun kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Ketika Lin Chen berbenturan langsung dengan monster adamantin itu, kekuatan tinju Lin Chen yang tampaknya biasa saja tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ledakan. Arus udara bergetar dengan kekuatan yang sangat besar, dan pukulan dahsyat yang membawa beban berton-ton menghantam monster adamantit itu ke tanah. Bang! Monster sekeras batu itu jatuh ke tanah seperti palu, dan sebelum sempat bereaksi, Lin Chen mengayunkan tangannya yang besar. Seperti elang yang menangkap anak ayam, dia langsung menangkap monster kecil mirip peri itu di tangannya. Bagus, aku akan mengambilnya. Lin Chen tersenyum dan memasukkan monster adamantit itu ke dalam sakunya. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, dia menjatuhkan monster sekeras baja itu. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan pukulan Lin Chen. Ini. Guqi dan temannya tercengang dan sangat ketakutan. Di luar dugaan, Lin Chen, yang tampak begitu rapuh dan anggun, ternyata mampu melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Kita benar-benar salah menilainya. Tentu saja, Guqi dan yang lainnya juga merasa bahwa kemampuan Lin Chen untuk menaklukkan monster adamantin dengan satu pukulan agak berlebihan. Jika Guqi dan yang lainnya tidak mengurangi energi monster adamantin secara drastis, bagaimana mungkin Lin Chen dapat menaklukkannya dengan begitu mudah? Namun, yang lebih membuat Guqi marah adalah tindakan Lin Chen menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu sangat berhasil, sebuah tamparan keras yang sulit ditanggung. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Lin Chen benar-benar merangkul pinggang ramping Qin Yao, dan Qin Yao pun dengan terbiasa berskadeling ke pelukan Lin Chen, tampak seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Melihat pemandangan yang begitu memalukan, wajah Guqi pucat pasi karena marah, matanya merah padam. Mengabaikan monster sekeras batu itu, dia meraung pada Lin Chen, bajingan. Berani-beraninya kau menyentuh adikku seperti itu. Lepaskan dia sekarang juga. Qin Yao terkejut dan menyadari bahwa karena ini adalah pertemuan pertama mereka, dia tidak ingin Lin Chen dan Guqi berkonflik, dan hendak melepaskan diri dari genggaman Lin Chen. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Lin Chen memegang Qin Yao erat-erat dengan satu tangan dan bertanya dengan menantang, apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak melepaskanmu? Ya, awalnya Lin Chen tidak ingin membuat masalah, tetapi nada bicara Guqi terlalu kasar, dan dia tidak tahan lagi, jadi dia memutuskan untuk bersikap tegas. Guqi mengira Lin Chen akan patuh melepaskan cengkramannya, tetapi malah ia langsung memprovokasinya. Ia sangat marah dan menghunus pedang tajam, memerintahkan, bajingan. Jika kau tidak melepaskan cengkramanmu, aku akan memotong kaki anjingmu sekarang juga. Begitu ya, kalau begitu, sebaiknya kau coba saja. Ekspresi Lin Chen dingin dan arogan, penuh penghinaan. Itu saja. Wen Tai melesat mendekat, bersekongkol dengan Lin Chen, dan menatapnya dengan dingin. Ekspresi Qin Yao berubah drastis, dan dia buru-buru berbicara, Chen. Kau sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa kau tidak akan membuat masalah apapun yang terjadi. Jangan lupa bahwa Guqi adalah teman seperguruanku. Aku bisa turun gunung untuk berlatih dan bertemu denganmu berkat dia. Jika sesuatu terjadi pada kakak Guqi, aku akan kesulitan menjelaskannya saat kembali ke sekte. Bisakah kau bersabar demi aku? Lin Chen merasa tak berdaya. Kata-kata Qin Yao tidak masuk akal. Jika dia benar-benar berkonflik dengan Guqi sekarang, itu akan lebih merugikan Qin Yao. Jadi dia menghela napas dalam hati, baiklah, demi Yaoer, aku akan membiarkan orang picik ini pergi. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen perlahan melepaskan cengkramannya. Melihat ini, Guqi berseru, adik Xiao Yao, kemarilah. Jangan biarkan pria ini memanfaatkan kita lagi. Murah. Lin Chen tersenyum, Qin Yao adalah calon istrinya. Kakak senior, ini hanya salah paham. Lagi pula, kalian semua adalah teman baik Xiao Yao. Mengapa saling menyakiti perasaan seperti ini? Qin Yao memberi nasihat. Asalkan dia menyerahkan monster adamantin itu, aku bisa membiarkannya lolos.
Kata Guki dingin. Sejak Lin Chen menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia sudah menganggapnya sebagai ancaman, jadi wajar saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau ingin aku menyerahkan monster adamantin itu? Kenapa? Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. Kenapa? Kita sudah menjaga tempat ini seharian penuh, dan butuh banyak usaha untuk memancing monster sekeras batu ini keluar. Tapi kau begitu licik, kau hanya duduk santai dan tidak melakukan apa-apa, mencoba menuai keuntungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau pikir kita sudah mati? Kata Guki dingin. Aku tidak tahu seberapa besar usaha yang kau curahkan, tetapi aku tahu bahwa aku menangkap monster sekeras batu ini dengan kekuatanku sendiri, jadi wajar jika ia menjadi milikku. Kata Lin Chen sambil berpikir. Yang mulia, ketahuilah kapan harus berhenti, jangan terlalu jauh. Wen Tai akhirnya berbicara. Qin Yao juga merasa cemas dan buru-buru berkata, Chen, tidak bisakah kita membicarakan ini dengan baik? Tidak perlu merusak keharmonisan kita hanya karena monster. Yao kau tahu kepribadianku. Begitu sesuatu menjadi milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata Lin Chen dengan tegas. Tapi siapa yang tahu? Kemarahan Guki semakin memuncak, dan dia membalas dengan marah, Yao Berani-beraninya kau memanggilku Yao Apa, kau punya masalah dengan itu? Lin Chen meliriknya dengan dingin. Kau sedang mencari kematian, seru Guki dengan garang. Kakak, Qin Yao buru-buru memberi nasihat, Xing Chen adalah teman baikku sejak kecil. Tak dapat dipungkiri bahwa kami agak terlalu dekat saat saling menyapa. Bisakah kau membiarkan masalah ini selesai demi Xiao Yao? Kedekatan. Semakin Qin Yao mencoba menjelaskan, Guki semakin marah. Dia mencibir, adik Yao, bukannya kakakmu tidak menghormatimu, tapi apakah kau tidak melihat betapa sombongnya anak ini? Kau menyebutku sombong, kaulah yang pertama kali berbicara kasar. Kata Lin Chen dingin. Jika bukan karena Qin Yao, Lin Chen pasti sudah kehilangan kesabarannya terhadap Guki. Guki merasa sulit untuk membantah, jadi dia menjawab dengan dingin, cukup omong kosongnya. Singkatnya, aku hanya punya satu pertanyaan, apakah kau akan menyerahkan monster baja itu atau tidak? Lalu kenapa kalau aku tidak membayar? Kata Lin Chen dingin. Dia paling benci diancam. Kalau begitu, akan kupaksa kau muntahkan. Guki meraung marah. Cukup, teriak Qin Yao dengan wajah tegas. Kakak Guki, jika kau akan menjadikan temanku musuh, kau juga akan melawan Xiao Yao. Adik Xiao Yao, bibir Guki berkedut, hatinya terbakar amarah, dan dia menggertakkan giginya, apa sebenarnya hubunganmu dengan anak ini? Mengapa kau begitu setia melindunginya? Dia adalah temanku, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkan temanku terluka dengan cara apapun, jawab Qin Yao. Teman, bukankah aku temanmu? Kenapa kau begitu berat sebelah? Anak ini jelas-jelas memanfaatkan aku dan mencuri kreditku. Apa aku harus menyerah begitu saja? Guki sangat marah. Chen, Qin Yao menoleh ke arah Lin Chen, berharap Lin Chen bisa mengalah. Namun karena mempertimbangkan Qin Yao, Lin Chen juga menjadi lebih tenang dan berkata, kau menginginkan monster adamantin. Baiklah, pemenang akan mendapatkan semuanya, bagaimana kalau kita selesaikan ini dengan duel? Chen, bukankah kita sudah sepakat? Qin Yao tampak sangat tak berdaya. Apakah ini sebuah konsesi? Hal ini jelas memperburuk konflik, tetapi Qin Yao memahami kepribadian Lin Chen, begitu Lin Chen membuka mulutnya, bahkan 10 ekor lembu pun tidak bisa menghentikannya. Guki bereaksi cepat, langsung menjawab, baik, tuan muda ini menerima tantanganmu. Wen Tai terkejut. Dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kemampuan Lin Chen dan ingin memberinya petunjuk, tetapi dia tidak menyangka Guki akan merespons secepat itu. Saat ini juga, Guki lalu bertanya, bagaimana kita akan bertarung? Beritahu aku aturannya. Aku lihat kau seorang kultivator pedang, kan? Kemampuan pedangmu pasti sangat mendalam. Kebetulan, aku juga memiliki sedikit pemahaman tentang jalan pedang. Bagaimana kalau kita selesaikan ini dengan satu tebasan pedang? Kata Lin Chen dengan tenang. Gelombang pada akhirnya tetap saja terjadi. Qin Yao tampak tak berdaya. Begitu kesepakatan tercapai, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, Guki menunjukkan sikap meremehkan, wajahnya memerah, pedang tidak punya mata. Apa kau yakin ingin berduel denganku? Apa, itu tidak diperbolehkan, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Meskipun kau adalah teman adik Xiao Yao, saat berlatih tanding, cedera tak sengaja tak terhindarkan. Bagaimana jika aku secara tidak sengaja membunuhmu? Wajah Guki tampak jahat saat ia memasang jebakan untuk Lin Chen. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Tapi kau, kudengar kau memiliki posisi yang sangat penting di Sekte Kabut. Jika sesuatu terjadi padamu, Sekte Kabutmu tidak akan membalas dendam padaku, kan? Kata Lin Chen dingin. Aku juga akan bertanggung jawab atas tindakanku dan menjamin tidak akan ada yang mempersulitmu. Selama kau baik-baik saja, maka tidak akan ada masalah. Guki tertawa dingin, cukup percaya diri dengan kemampuan pedangnya. Bagus, kata Lin Chen dengan tenang. Jangan khawatir, demi Yao aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi jika kau kalah, kau harus segera mengembalikan monster adamantin itu dan meminta maaf padaku. Kata Guki dingin. Tentu, tapi bagaimana jika aku menang secara kebetulan? Balas Lin Chen. Guki sepertinya sudah mengantisipasi pertanyaan Lin Chen. Dia mengeluarkan batu bermotif emas di tangannya dan tersenyum sinis. Bukankah kau ingin ikut serta dalam kompetisi pemurnian senjata?
Kau mungkin tidak memiliki banyak bahan pemurnian senjata, kan? Batu di tanganku ini adalah batu emas hitam yang kutambang dan murnikan sendiri. Ini adalah bahan berkualitas tinggi untuk pemurnian senjata. Jika kau memiliki keterampilan pemurnian senjata, batu emas hitam ini dapat membuat proses pemurnian senjatamu jauh lebih efektif. Setuju. Lin Chen langsung menyetujui. Heh, kau cepat sekali setuju, kau akan segera memohon ampun juga, kan? Gu Qi mencibir. Aku tidak tahu apa artinya memohon ampun. Kenapa kau tidak mengajariku nanti saja? Lin Chen mencibir. Beraninya kau, sekilas, kupikir kau jujur, tapi aku tak pernah menyangka kau begitu licik, hina, dan sombong. Kata Gu Qi dingin, kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Itu saja. Aura yang dahsyat dilepaskan, dan gelombang niat pedang yang luar biasa kuat bergulir keluar seperti gelombang pasang yang luas dan ganas. Niat pedang. Lin Chen mengerutkan kening. Pantas saja Gu Qi begitu percaya diri dengan kekuatannya, ternyata dia telah memahami niat pedang itu. Namun Lin Chen benar-benar tidak menganggap serius seorang kultivator pedang inti emas tingkat 2. Bagian 876. Gelombang. Energi pedang saling berjalin, merobek aliran udara, niat pedang yang luas dan tak tertandingi mengguncang segala arah, meraung dengan dahsyat. Wen Tai mundur selangkah, matanya setajam baja, mengawasi setiap gerakan Lin Chen dengan cermat, karena dia selalu merasa bahwa kekuatan Lin Chen tidak sederhana dan khawatir Gu Qi akan mengalami kerugian. Qin Yao telah menyaksikan sendiri kekuatan Lin Chen, bahkan Dong Fang Seng pun jauh dari tandingan Lin Chen. Meskipun Gu Qi memiliki bakat luar biasa, fondasinya tidak sebanding dengan Dong Fang Seng. Oleh karena itu, Qin Yao tidak meragukan kekuatan Lin Chen, melainkan, dia mengkhawatirkan Gu Qi. Jika sesuatu terjadi pada Gu Qi, Qin Yao akan menghadapi masalah besar untuk kembali ke Sekte Kabut. Nak, hunus pedangmu, seru Gu Qi dengan angkuh, pedangnya terhunus mengancam. Pedangku hanya akan terhunus pada saat yang paling tepat, kata Lin Chen dengan tenang, ekspresinya dingin dan tegas. Sungguh arogan, kata Gu Qi dengan wajah muram, karena kau begitu merasa benar sendiri, maka aku akan memastikan kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menghunus pedangmu. Benarkah? Aku sangat menantikannya. Lin Chen mencibir, mata emasnya yang tajam berkilat dengan cahaya ganas saat dia menatap Gu Qi. Dia bisa langsung melihat celah dalam serangan Gu Qi begitu dia bergerak. Hehe, nak, aku tahu kau punya kemampuan, tapi aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Gu Qi mencibir, mengacungkan pedang bercorak di tangannya, ini adalah pedang emas hitam yang kumurnikan sendiri. Kekuatannya telah mencapai level senjata Suan. Pedang ini dapat memotong besi seperti lumpur dan tak dapat dihancurkan. Pedang biasa tidak dapat menahan pedang emas hitamku. Adapun tulang dan otot manusia, itu semudah merobek kertas putih dengan tanganmu. Keahlian seorang pendekar pedang tidak terletak pada kualitas pedangnya, tetapi pada pemahaman tentang jalan pedang. Kata Lin Chen dengan tenang. Pemahaman Dao pedang, itu sangat masuk akal. Aku ingin melihat seberapa dalam pemahamanmu tentang Dao pedang. Gu Qi benar-benar meremehkan. Selalu sombong dan angkuh, dia tidak bisa mentolerir penghinaan Lin Chen. Ya. Pertama, Qin Yao dan Lin Chen memiliki hubungan yang dekat, dan kedua, Lin Chen berani mencuri monster emas murni miliknya dan bahkan memprovokasinya beberapa kali di depan wanita yang dicintainya. Gu Qi tidak akan pernah memaafkan Lin Chen. Meskipun bukan bagian dari kelompok, Wen Tai memiliki kultivasi dan pengalaman yang jauh lebih besar daripada Gu Qi. Dengan saksama mengamati Lin Chen, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan dan kedalaman Lin Chen yang sebenarnya, dan berpikir dalam hati dengan terkejut, anak ini tampaknya benar-benar luar biasa. Kakak Gu Qi terlalu impulsif. Yah, keadaan sudah sampai seperti ini, aku ragu dia akan berani menyakiti kakak Gu Qi. Tiba-tiba, niat pedang Gu Qi semakin menguat, mengaduk-aduk dedaunan dan debu yang berguguran, secara bertahap mengaburkan pandangan dan bahkan menutupi wajah Gu Qi. Hanya niat pedang yang tak tertandingi itu, disertai dengan rasa penindasan yang berat, menyapu dan menyelimuti segala arah. Kemudian, arus udara yang bergejolak berubah menjadi kobaran api yang membubung, dan ular-ular berapi yang tak terhitung jumlahnya menari dan saling bersilangan di langit. Bahkan udara yang mengalir di kehampaan pun menjadi sangat panas. Menghadapi niat pedang yang begitu kuat dan ganas, Lin Chen tetap tak terpengaruh. Setenang batu, auranya sedalam dan tak terduga seperti lautan, memberikan kesan misteri pada orang-orang. Ini benar-benar aneh. Anak ini benar-benar bisa mengabaikan serangan niat pedang Gu Qi. Wen Tai terkejut dan ekspresinya menjadi serius. Dia diam-diam mengirimkan suaranya, "Saudara Gu Qi, anak ini sangat aneh dan kekuatannya luar biasa. Ingatlah untuk tidak lengah." Heh. Cuma gertakan. Di alam pedang surgawi, selain murid-murid sekte pedang, kultivator pedang lainnya hanyalah nama-nama kosong bagiku, sama sekali bukan ancaman. Kata Gu Qi dengan tatapan meremehkan. Setelah kehilangan muka di depan Qin Yao, Gu Qi menjadi semakin marah melihat sikap Lin Chen yang merasa benar sendiri, dan berharap bisa mencabik-cabik Lin Chen. Sekarang, Gu Qi mengayunkan pedangnya, ujungnya yang berkilauan dan berbintik-bintik menusuk mata pedang itu. Pedang bergerak. Niat pedang yang dahsyat dan tak tertandingi, berputar-putar dengan arus api yang menyerupai ular dan naga, menyapu dan mengepung Lin Chen. Teknik pemurnian pedang terunggul. Gu Qi meraung, pedangnya melesat seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dipenuhi energi pedang yang kuat dan mendominasi, membakar arus udara.
Seperti meteor yang jatuh ke bumi, ia ganas dan tak terbendung. Suara mendesing. Satu tebasan pedang menembus langit, seperti pelangi putih yang menembus matahari, melaju lurus ke depan. Satu tarikan napas. Seketika itu juga, energi pedang melesat ke depan, menembus kehampaan dalam satu gerakan cepat, dan dengan ganas mengarah tepat ke wajah Lin Chen. Pertama, dia melancarkan serangan untuk membingungkan Lin Chen, lalu melepaskan serangan pedang yang mematikan. Guqi bertujuan untuk membunuh Lin Chen sejak gerakan pertama. Itu benar. Pedang Guqi itu cepat dan ampuh. Cepat. Bisakah itu dibandingkan dengan kecepatan pedang Lin Chen? Terlebih lagi, sejak Guqi melakukan gerakannya, mata iblis emas Lin Chen telah melihat semuanya. Setiap kelemahan di tubuhnya sepenuhnya terungkap oleh mata Lin Chen yang tajam. Saat ujung yang tajam semakin mendekat, Lin Chen tetap tidak bergeming. Menyerah. Secercah kejutan terlintas di wajah Guqi. Meskipun ia merasa Lin Chen memang agak aneh, Guqi juga penuh percaya diri dengan kemampuan pedangnya sendiri. Dalam situasi ini, pada jarak sejauh ini, bahkan jika Lin Chen ingin menghindar, itu sudah terlambat. Wen Tai menatap Lin Chen dengan saksama, firasat buruknya semakin kuat saat ia menatap wajah Lin Chen yang dingin dan tampan. Namun dalam situasi ini, Wen Tai tidak berdaya dan hanya bisa menunggu dan melihat. Chen. Meskipun Qin Yao percaya pada kemampuan Lin Chen, melihat pemandangan yang begitu menakjubkan tetap membuatnya secara naluriah mengkhawatirkannya. Bermain-main, mati, seru Guqi dengan garang, segera menepis pikiran-pikiran yang mengganggunya. Dengan niat pedang dan aura pembunuh yang tak tertandingi, ia melepaskan serangan pedang dahsyat yang diarahkan langsung ke wajah Lin Chen. Itu adalah momen krisis yang akan segera terjadi. Tepat ketika ujung yang tajam hendak menyentuh wajah Lin Chen, sepasang mata yang tajam, seperti ular berbisa yang telah lama tertidur, tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang sulit untuk diabaikan. Dengan baik, ekspresi Guqi berubah drastis. Dia merasa pupil mata Lin Chen seperti pedang tak terlihat, sangat tajam hingga seolah menembus jiwa seseorang. Hatinya terasa dingin tanpa alasan yang jelas, dan dia merasakan firasat buruk. Cahaya bintang. Lin Chen cerdas dan lincah, pedangnya berkelebat tanpa meninggalkan jejak. Suara mendesing. Satu tebasan pedang, momen cemerlang yang singkat, energi pedangnya sehalus sutra, terkondensasi menjadi kehalusan absolut. Dengan ketajaman menakutkan yang seolah menembus gunung, ia melesat, menerobos arus udara. Yang lebih luar biasa lagi adalah, meskipun Guqi awalnya unggul, Lin Chen telah berhasil memprediksi arah serangan pedangnya dan mengambil inisiatif. Ketajaman yang memikat itu menusuk mata Guqi dan merangsang pikirannya. Momen itu, Guqi tampak ngeri, wajahnya pucat pasi, dan ia dipenuhi rasa takut. Bagi seorang pendekar pedang, ketidakmampuan untuk melihat maksud serangan pedang lawan sudah pasti berakibat fatal. Takut. Jelas sekali Guqi yang menyerang lebih dulu, dan serangannya sudah sangat dekat dengan wajah Lin Chen. Namun serangan Lin Chen bahkan lebih cepat, benar-benar luar biasa, seperti mimpi, sehingga mustahil untuk ditangkis. Dia tidak hanya mengambil inisiatif dengan satu tebasan pedang, tetapi dia juga mendorong Guqi ke ambang kekalahan. Wen Tai juga merasa ngeri. Menyadari ada yang salah, dia berteriak, "Hentikan!" Ya, Lin Chen bisa dengan mudah membunuh Guqi hanya dengan satu tebasan pedang itu. Namun, karena tidak ada permusuhan di antara mereka, dan membunuh Guqi akan sangat merugikan kultivasi Qin Yao di Sekte Kabut di masa depan, dia menahan 3/10 pedangnya, dan mengambil jalan memutar, menggesekkan pedangnya ke pedang tajam di tangan Guqi. Cih! Dalam sekejap, wajah Guqi dipenuhi rasa takut, seolah-olah pedang panjang di tangannya telah terpental oleh kekuatan yang sangat besar. Kilatan cahaya dingin yang tajam dan menyilaukan, seperti ular berbisa, menerjang lurus ke arah wajahnya, energi pedang itu mengarah langsung ke wajahnya. Tidak! Guqi secara naluriah berteriak ketakutan, wajahnya pucat pasi, pupil matanya menyempit tajam, menatap dengan ngeri pada pedang tajam Lin Chen yang melesat ke arahnya. Ia bahkan dengan putus asa membayangkan pemandangan mengerikan wajahnya terbelah dua oleh energi pedang itu. Dalam sekejap, ujung yang tajam melesat melewati seperti ilusi, kekuatan gigitannya menembus gendang telinga dan pikiran Guqi, memutus sehelai rambut. Momen yang mengerikan, beban itu menimpa pundak Guqi dengan berat. "Kau kalah," kata Lin Chen dingin, wajahnya setajam pisau. Namun, Guqi benar-benar ketakutan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya kaku, matanya melotot, dan dia benar-benar kehilangan orientasi. Dia merasa seolah-olah baru saja melewati gerbang neraka, hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Hampir saja. Guqi bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Melihat hal itu, Wen Tai merasa lega, tetapi juga berkeringat dingin. Dia telah memantau setiap gerak-gerik Lin Chen dengan cermat, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat melihat bagaimana Lin Chen melakukan gerakannya. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa kemampuan pedang Lin Chen telah mencapai tingkat kecepatan yang menyerupai mitos. Serangan pedang yang begitu cepat dan mematikan. Kemampuan berpedang anak ini sungguh luar biasa. Wen Tai bermandikan keringat dingin. Bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia mampu menahan serangan pedang Lin Chen. Wosh! Gelombang. Qin Yao merasa tegang, tetapi melihat semuanya sudah tenang, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya dan menatap Lin Chen dengan tak percaya, sungguh mendebarkan. Sepertinya aku meremehkan kekuatan Chen.
Meskipun Qin Yao senang dan merasa puas dengan perkembangan Lin Chen yang luar biasa, ia merasa lebih sedih ketika memikirkan betapa banyak kesulitan dan penderitaan yang harus ia alami untuk mencapai level ini. Melihat ekspresi Guqi yang ketakutan dan tak terpengaruh, Lin Chen mengingatkannya lagi, "Hei, kakak senior, apakah kau masih ingin melanjutkan kompetisi?" Suara itu. Guqi akhirnya tersadar dengan tersentak, kakinya lemas. Jika bukan karena secercah harga diri terakhir di hatinya, dia pasti sudah roboh ke tanah karena takut. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu dekat dengan kematian. Wosh, gelombang. Guqi menarik napas beberapa kali dengan cepat, perlahan-lahan sadar kembali, tetapi seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Ia dipenuhi rasa kaget dan marah, bibirnya berkedut. Pria yang selalu sombong itu merasa tak sanggup menerima penghinaan kekalahan. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Tidak, mustahil. Aku adalah salah satu dari 10 talenta hebat Sekte Kabut, jauh di atas semua orang, bagaimana mungkin aku kalah dari orang tak dikenal sepertimu? Guqi bergumam pada dirinya sendiri, hatinya dipenuhi amarah, matanya merah padam, tak mampu menerima kenyataan. Guqi hanya membayangkan mengalahkan Lin Chen dengan satu tebasan pedang, tetapi dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara telak dan memalukan seperti itu. Awalnya, dia ingin merebut kembali monster adamantin itu dan mempermalukan Lin Chen di depan Qin Yao, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Dia mengalami kekalahan telak dan merasa sangat malu. Di Sekte Berkabut, Guqi adalah salah satu dari 10 jenius teratas, sangat dipuji karena kesombongan dan keangkuhannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu bangga dan dihormati. Tapi sekarang, seluruh harga diri dan kepercayaan dirinya hancur total oleh pedang Lin Chen, yang merupakan aib besar. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Aku belum pernah gagal sebelumnya. Kali ini, aku harus mengalahkanmu. Guqi melotot dan menggertakkan giginya, hatinya terbakar amarah, siap untuk membuat masalah. Tiba-tiba, sesosok bayangan samar melintas dalam sekejap, menarik Guqi kembali dengan satu tangan, sementara sebuah tangan besar seperti baja mencengkeram pedang panjang di tangan Lin Chen dengan kuat seperti penjepit besi. "Tuan-tuan, mari kita berhenti di sini," kata Wen Tai dengan suara berat. Lin Chen menatap Wen Tai, diam-diam terkejut, orang ini bukan orang biasa. Bagian 877. Wen Tai menggenggam bilah pedang dengan satu tangan, wajahnya dingin dan tegas, menyampaikan peringatan yang kuat. "Hasilnya sudah ditentukan, dan itu sangat masuk akal," kata Lin Chen dengan tenang. Wen Tai kemudian melepaskan cengkeramannya, dan Lin Chen juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik kembali pedang panjangnya. "Itu tidak benar, kau curang." Guqi sangat marah. Wen Tai berbalik dan dengan serius berkata, "Jangan gegabah, kau bukan tandingan dia. Bahkan aku pun tidak cukup percaya diri." Ekspresi Guqi menegang, dan akhirnya ia sedikit menahan diri, tetapi ia masih menatap Lin Chen dengan kebencian yang mendalam, merasa sangat tidak rela. Melihat Guqi sudah tenang, Wen Tai berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, Anda telah menang." Akhirnya, ada seseorang yang masuk akal. "Tapi bukankah seharusnya kau memenuhi perjanjian duel kalian?" Lin Chen mengangguk. "Berikan batu emas hitam itu padanya," kata Wen Tai kepada Guqi. "Kenapa aku, Wen Tai, harus memihakmu?" kata Guqi dengan marah. "Seorang ahli bela diri harus memiliki semangat dalam kemenangan dan kekalahan, dan sebagai murid Sekte Kabut, kita tidak boleh mengingkari janji kita," kata Wen Tai dengan sungguh-sungguh, lalu diam-diam mengirimkan suaranya, "Anak ini tidak biasa. Kekuatan dan latar belakangnya yang sebenarnya tidak diketahui. Mari kita tahan amarah kita untuk saat ini." "Aku mendengarnya." Guqi, yang hampir tak mampu menahan amarahnya, dengan enggan mencabut batu emas hitam itu dan melemparkannya sambil berteriak, "Ini hanya sepotong sampah, aku tak sanggup kehilangannya." Sama-sama, Lin Chen langsung menerima batu emas hitam itu, memang itu adalah barang yang luar biasa. Namun sekarang, Guqi telah kehilangan muka, dan dia juga belum mendapatkan kembali monster adamantin itu. Dia bahkan kehilangan sepotong batu emas hitam. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa enggan. Dia berkata dengan marah, "Nak, sepertinya kultivasimu luar biasa, dan kemampuan pemurnian senjatamu juga cukup bagus, bukan? Lalu, beranikah kau bersaing denganku dalam pemurnian senjata? Kakak senior, ini terlalu kasar. Kau sudah menjadi ahli penyempurna senjata tingkat 5, sementara temanku baru pemula. Bagaimana ini adil?" Qin Yao tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Ingin memulai. Mata Guqi berbinar, memintanya untuk berkompetisi dalam pembuatan senjata dengan seorang pembuat senjata pemula, atau bahkan seseorang yang bukan pembuat senjata, memang merendahkan martabatnya. Namun Guqi tidak akan membiarkan Lin Chen lolos begitu saja. Dia berkata dingin, "Anak muda, karena kau berani ikut serta dalam kompetisi pemurnian senjata tahun ini, kau pasti punya kemampuan. Asalkan kau bisa masuk 8 besar, kau menang. Bagaimana? Kenapa aku harus berjudi denganmu tanpa alasan? Lagi pula, pembuatan senjata adalah kelemahanku." Lin Chen mengangkat alisnya dengan dingin. "Kalau kau memang pengecut, kenapa repot-repot ikut serta dalam acara penyempurnaan senjata? Itu sama saja mencari penghinaan," ejek Guqi. "Saya hanya akan memperluas wawasan saya. Cukup sudah omong kosongnya, aku hanya bertanya apakah kau berani. Aku tidak suka berjudi dengan orang lain tanpa alasan. Aku tahu kau hanya tertarik pada keuntungan, jadi aku akan memberimu hadiah besar.
Jika kau bisa masuk 8 besar, aku akan memberimu batu jiwa pedang tanpa syarat. Kau adalah kultivator pedang, jadi kau pasti tahu nilai batu ini. Guqi berkata dengan suara berat, bertekad untuk memenangkan hati Lin Chen. Awalnya Wen Tai ingin membujuknya agar mengurungkan niatnya, tetapi melihat sikap Guqi yang teguh, ia mengurungkan niatnya karena Wen Tai cukup percaya pada kemampuan Guqi dalam menempa senjata. Qin Yao tidak ingin konflik antara Lin Chen dan Guqi semakin memanas, jadi dia diam-diam mengirimkan suaranya, "Chen. Cukup, tidak perlu terus bertengkar dengan kakak Guqi, atau kau akan menderita." "Yao Er, sekarang dialah yang bertekad mempersulitku." Lin Chen tampak tak berdaya. Adapun batu jiwa pedang, dia jelas tergoda, jadi dia berkata, begitu murah hati. "Jika aku kalah, kau juga akan mengajukan syarat, kan?" "Tentu saja, jika kau kalah, aku tidak hanya akan mengambil kembali monster adamantin dan batu emas hitam, tetapi kau juga harus menjauh dari adik Xiao Yao mulai sekarang," kata Guqi dingin. "Kakak senior, jangan pergi terlalu jauh," kata Qin Yao dengan marah. Wajah Lin Chen memerah, dan dia mendengus dingin. "Pertama-tama, Yao Er bukanlah taruhan. Kedua, bagaimana kau bisa dengan mudah menghancurkan hubungan antara aku dan Yao Er? Jika itu syaratmu, maka tidak ada gunanya bicara. Kalau begitu, aku akan memberimu 100 batu spiritual tingkat tinggi lagi," kata Guqi sambil menggertakkan giginya. "Berikan aku 10.000, tanpa banyak tanya," jawab Lin Chen langsung. "Baiklah, mari kita ubah syaratnya. Jika kau kalah, kau akan melumpuhkan lenganmu sendiri," kata Guqi dingin. "Begitu kau lumpuh, Qin Yao mungkin bahkan tidak akan melirikmu lagi." "Tentu," Lin Chen langsung setuju. Guqi terkejut, dan bertanya dengan heran, "Apakah kau yakin? Kau tidak akan mempertimbangkan kembali?" "Tentu saja tidak semudah itu. Karena ini mempertaruhkan masa depanku, aku akan meningkatkan taruhanku. Jika aku bisa masuk 8 besar, aku ingin 10 batu suan," kata Lin Chen, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menipuku. Batu misterius. Bahkan melebihi batu spiritual, batu-batu ini tak ternilai harganya, terutama bagi praktisi seni bela diri, karena batu mistik umumnya tidak dijual. "Batu mistik, nafsu makanmu besar sekali. Tapi sayangnya, aku hanya punya 3 batu mistik. 3 saja sudah cukup, tapi saya akan menambahkan 100 batu spiritual kelas atas." "Dasar bajingan, kenapa kau tidak merampok orang saja? Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku punya masa depan cerah di depanku, yang jauh lebih berharga daripada beberapa batu. Ini syaratku, kau terima atau kita selesai bicara." Lin Chen melipat tangannya, tampak seperti seorang penjahat. "Keserakahan tidak mengenal batas. Karena kau begitu serakah, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Guqi mendengus. "Tunggu, kamu sudah punya catatan kriminal, dan sekarang aku khawatir kamu akan mengingkari hutangmu jika kalah. Karena ini taruhan, harus tertulis dengan jelas dan gamblang," kata Lin Chen dengan serius. "Masuk akal, jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan takut kau akan menyangkalnya." Guqi melambaikan tangannya dengan tegas, membuat perjanjian tertulis hitam putih, membubuhkan sidik jarinya, dan berkata dengan angkuh, "Kau dan aku masing-masing akan menyimpan salinannya dan membubuhkan sidik jari kita." "Hehe, nah, itulah yang disebut ketulusan." Lin Chen tersenyum tipis. Qin Yao sama sekali tidak bisa membujuk Lin Chen. Perjanjian taruhan sudah berlaku dan tidak dapat dibatalkan. "Chen, bagaimana bisa kau begitu impulsif? Kompetisi penyempurnaan senjata ini penuh dengan para ahli, dan kau baru saja mulai. Jangan sebut-sebut 8 besar, kau mungkin bahkan tidak bisa masuk ke kompetisi." Qin Yao merasa tak berdaya. "Yao Er, menurutmu kapan aku pernah kalah?" tanya Lin Chen sambil tersenyum. "Aku tidak meragukanmu, tapi ini bukan kompetisi bela diri, ini pembuatan senjata. Mengenalmu seperti yang kukenal, kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pembuatan senjata." Qin Yao menghela napas pasrah. "Bagaimana jika tiba-tiba aku mendapat terobosan dan semuanya menjadi jelas?" kata Lin Chen sambil tersenyum. Sungguh menggelikan, menempa senjata tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi juga waktu yang lama untuk mengasah keterampilan. Hanya dengan mencapai tingkat ketangkasan dan kelincahan tertentu seseorang dapat mengendalikan intensitas api dan menguasai penerapan pola senjata. Guqi berkata dengan nada meremehkan, "Bahkan jika kau memiliki bakat luar biasa dalam menempa senjata, tanpa waktu tertentu untuk mengumpulkan pengalaman dan mengasah keterampilanmu, kau tidak akan bisa menempa senjata yang unggul." "Terima kasih atas sarannya, tapi aku merasa aku selalu cukup beruntung," kata Lin Chen sambil tersenyum. "Keberuntungan? Apakah pembuatan senjata hanya tentang keberuntungan? Tanpa tingkat keahlian tertentu, bahkan talenta terbaik pun tidak bisa menjadikanmu pembuat senjata sejati." Guqi mencibir. "Dengan sikap acuh tak acuhmu, aku sarankan kau segera mengakui kekalahan, agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri." "Maaf," kata, "mengakui kekalahan, tidak ada dalam kamus saya," kata Lin Chen dengan bangga. "Jika saya kalah, saya tentu saja akan menerima kekalahan dan menawarkan diri untuk berperang." "Tentu saja, semuanya sudah tertulis hitam di atas putih, jadi kau tidak bisa menyangkalnya," kata Guqi dingin. "Begitu juga, mari kita selesaikan ini sekali lagi di kompetisi pembuatan senjata," kata Lin Chen dengan acuh tak acuh. Dengan keterampilan pembuatan senjatanya, jika dia bahkan tidak bisa masuk 8 besar, bukankah dia akan mengecewakan kerja keras senior Tai dalam berlatih?
unggul. Dengan kemampuan menempa senjatamu yang biasa-biasa saja. Kau bahkan tidak layak membawa sepatuku, namun kau berani bermimpi menjadi lawanku. Lebih baik kau pergi ke surga. Gu Qi mencibir. Hehe, jangan terlalu percaya diri, nanti kamu malah mengalami kemunduran. Lin Chen tersenyum tipis. Aku terlalu malas untuk membuang-buang waktu bicara denganmu. Terus terang saja, aku tidak punya perasaan baik padamu sekarang, jadi jangan berani-beraninya ikut dengan kami lagi. Kata Gu Qi dingin, lalu menoleh ke Qin Yao dan berkata, Adik Yao, kau bisa tahu wajah seseorang tapi tidak hatinya. Anak ini punya pikiran jahat, jadi aku sarankan kau menjaga jarak darinya. Dia teman baikku, jadi tentu saja aku akan mempercayainya. Kata Qin Yao dengan tenang. Awalnya dia memiliki kesan yang baik terhadap Gu Qi, tetapi setelah semua yang terjadi, dia sekarang ingin menjaga jarak darinya. Dia temanmu, tapi bukan temanku. Singkatnya, aku tidak akan mengikutinya lebih jauh. Gu Qi mencibir. Karena dia sangat cakap, dia berhasil masuk ke pertemuan agung penempaan senjata atas kemampuannya sendiri. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan aku. Tuan, Qin Yao terjebak dalam dilema. Yao jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Hati-hati saja di jalan, Lin Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki perasaan baik terhadap Gu Qi, dia peduli pada Qin Yao dan tentu saja tidak akan melakukan apapun untuk menyakitinya. Meskipun Qin Yao enggan berpisah dengan Lin Chen, dia melihat bahwa Lin Chen dan Gu Qi telah menjadi musuh. Jika mereka terus berjalan bersama, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Lebih baik menghindari masalah. Qin Yao mengangguk sedikit, baiklah, aku akan menunggumu di lembah awan terbakar. Kau tidak boleh mengingkari janji. Tentu saja, aku selalu menepati janji, kata Lin Chen dengan percaya diri. Melihat Qin Yao dan Lin Chen saling memandang dengan penuh kasih sayang dan kengganan seolah-olah sepasang kekasih muda yang sedang berpamitan, Gu Qi merasa gelisah, seperti digigit semut. Ia berkata dengan tidak sabar, Adik Yao, tidak ada waktu untuk menunggu, ayo kita berangkat segera. Wajah Qin Yao menjadi gelap. Awalnya ia ingin mendekatkan Lin Chen dan Gu Qi, tetapi tanpa diduga, hal itu malah berbalik dan bahkan menimbulkan permusuhan. Ia berkata pelan, Chen, hati-hati. Ya, kau juga. Lin Chen mengangguk dan tersenyum. Jika dia tidak ingin menempatkan Qin Yao dalam posisi sulit, dia pasti sudah membawanya pergi sejak lama. Mengapa dia membiarkan Gu Qi begitu sombong? Segera setelah itu, tanpa ragu, Gu Qi membawa Qin Yao dan terbang pergi. Begitu ia berhasil menyingkirkan Lin Chen, Wen Tai tanpa sadar berkata, Saudara Gu Qi, kau terlalu gegabah. Kita tidak tahu apapun tentang latar belakang anak ini. Jangan khawatir, aku mungkin tidak sebaik dia dalam ilmu pedang, tapi kalau soal menempa senjata, dia benar-benar tidak berguna. Kata Gu Qi dengan percaya diri. Tapi aku benar-benar khawatir dengan anak ini. Temui dia nanti. Kalau bisa, lumpuhkan dia, agar kau tidak merasa jijik saat melihatnya di kompetisi menempa senjata. Ini, Wen Tai ragu-ragu. Bukankah kau selalu ingin aku membantumu memperbaiki senjata berharga itu? Asalkan kau bisa membantuku menghadapi anak ini, aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Gu Qi membujuk. Jelas sekali Wen Tai tergoda. Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa untuk menghadapinya, tetapi masalahnya adalah bagaimana kau akan menjelaskannya kepada Qin Yao. Sederhana saja, bukankah aku baru saja kehilangan sepotong batu emas hitam? Itu akan memengaruhi peluangku untuk menang dalam kompetisi pemurnian senjata. Aku akan menyuruh Xiao Yao untuk kembali dan mencarikan bahan cadangan untukku. Gu Qi berkata dengan tatapan licik, tentu saja, bukan sekarang. Tunggu sampai kita pergi beberapa jam lagi sebelum kau kembali. Lagi pula, anak itu sudah menaklukkan monster emas murni, dan dia pasti tidak akan meninggalkan puncak awan ungu dalam waktu dekat. Kuharap kau cukup beruntung bertemu dengannya. Mengerti, Wen Tai mengangguk diam-diam. Bagian 878. Puncak awan ungu. Gua itu gelap dan lembab di sekelilingnya. Ya, Lin Chen tidak terburu-buru meninggalkan puncak Ziyun. Setelah terpaksa berpisah dengan Qin Yao, Lin Chen menemukan sebuah gua rahasia di puncak Ziyun dan bersembunyi di sana dengan tenang. Memikirkan monster adamantite, dan menganggap makhluk kecil itu cukup menarik, Lin Chen memanggilnya. Wah, gelombang. Monster sekeras batu itu roboh lemas ke tanah, energi vitalnya sangat terkuras. Tubuhnya telah dirasuki oleh api emas Lin Chen yang dahsyat, dan ia menatap Lin Chen dengan ketakutan dan kesakitan, seolah menunggu penghakiman. Seperti kata pepatah, segala sesuatu pasti ada penawarnya, dan api emas misterius adalah musuh bebuyutan bagi monster logam, dengan kekuatan serangan yang sangat dahsyat. Meskipun monster adamantin itu mengandung batu elemen adamantin, Lin Chen tidak berniat untuk melenyapkannya. Lagi pula, monster adamantin itu sangat kuat, bahkan Gu Qi telah menderita banyak kerugian karenanya, jadi ia pasti memiliki kekuatan tempur seorang kultivator alam bela diri roh. Selain itu, monster adamantin ini memiliki kemampuan siluman yang luar biasa, memungkinkannya bergerak bebas di dalam lapisan batuan keras manapun, menjadikannya aset yang sangat berharga untuk survei dan penambangan biji halus. Lin Chen bersedia menaklukkan monster dengan kemampuan istimewa seperti itu. Anak kecil, dilihat dari kultivasimu selama 1000 tahun, kecerdasanmu cukup tinggi. Kau seharusnya bisa mengerti apa yang kukatakan, kan? Tanya Lin Chen. Cicit-cicit gelombang, monster adamantium itu mengangguk lemah. Jadi, apakah kamu sudah menyerah? Tanya Lin Chen sambil tersenyum.
Cicit-cicit gelombang, monster dari batu adamantium itu mengangguk lagi. Baiklah, sekarang aku akan menanamkan api emas mendalam ke dalam benihmu dan menyegelnya sementara di dalam tubuhmu. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan segera mengubahmu menjadi abu, mengerti? Ekspresi Lin Chen mengeras. Cicit-cicit gelombang, monster dari batu itu mengangguk berulang kali, wajahnya penuh ketakutan, merasa bahwa Lin Chen di depannya adalah iblis. Benar sekali, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Begitu kau menjadi rekanku, aku akan memastikan kau tidak akan mengalami kerugian apapun. Lin Chen mengangguk sedikit. Segera setelah itu, Lin Chen kemudian secara paksa menyegel api emas mendalam di dalam tubuh monster logam. Hanya dengan sebuah pikiran, Lin Chen dapat dengan mudah membongkar dan menghancurkan kristal Yuan milik monster logam tersebut. Namun, monster adamantin itu mengalami kerusakan parah, dan bahkan setelah kerusakan akibat api emas Xuan Huang dihilangkan, ia masih kelelahan. Nak, bagaimana caramu mengisi kembali energi vitalmu? Tanya Lin Chen. Cicit-cicit gelombang, monster dari batu adamantium itu melambaikan cakar kecilnya sambil bercicit dan memberi isyarat, yang terdengar seperti bahasa alien dan mustahil untuk dipahami. Benar, kau belum bisa berbicara bahasa manusia. Lin Chen merasa canggung, lalu mengeluarkan beberapa batu spiritual yang dimilikinya dan bertanya, aku tidak punya bubuk spiritual, apakah kau membutuhkannya? Cicit gelombang, monster dari batu adamantium itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, Lin Chen kemudian mengeluarkan batu spiritual dan bertanya, ada apa dengan batu spiritual ini? Cicit-cicit, monster dari batu adamantium itu mengangguk berulang kali, matanya bersinar. Aku mengerti, sepertinya kau juga tumbuh besar dengan mengandalkan energi spiritual. Sepertinya aku harus membesarkan seorang pemakan besar lagi mulai sekarang. Lin Chen menghela napas dan menyerahkan batu-batu spiritual itu. Sungguh, monster sekeras batu itu menyerap seluruh energi spiritual dari batu spiritual, mengubahnya menjadi batu yang tidak berguna, lalu menatap Lin Chen dengan mata penuh kerinduan, tampak tidak puas. Jangan terburu-buru, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Lin Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untungnya, dia memiliki banyak batu spiritual, jadi dia mengeluarkan setumpuk batu spiritual dari cincin spiritualnya. Monster dari batu adamantin itu mungkin baru pertama kali melihat begitu banyak batu roh, dan ia sangat gembira. Ia segera menerjang tumpukan batu roh dan mulai menyerapnya dengan panik dan rakus. Dapat dikatakan bahwa bubuk halus dapat memuaskan nafsu makan monster adamantin dan meningkatkan atributnya, tetapi monster adamantin terutama bergantung pada energi spiritual langit dan bumi untuk tumbuh. Adapun bubuk halus, itu bukanlah bahan yang sangat berharga. Bubuk ini dapat diekstrak dari banyak biji halus, dan tersedia di hampir setiap toko kerajinan. Penuh. Setelah menyerap tumpukan batu spiritual, monster adamantin itu berpesta pora, energinya pulih ke keadaan semula, dan bahkan meningkat secara signifikan. Ia menjadi lincah dan bersemangat, melompat-lompat di depan Lin Chen, seolah-olah merasa senang mengikuti Lin Chen, tuannya yang murah hati. Jadi, sekarang kamu boleh nakal, kan? Mulai sekarang, kamu adalah pasanganku, jadi, aku akan memanggilmu Xiao Jin. Lin Chen berpikir sejenak lalu tersenyum. Monster yang terbuat dari adamantium itu berhenti sejenak, lalu melompat ke girangan. Jangan terlalu senang dulu, ini hubungan timbal balik. Aku sebenarnya memberimu batu spiritual, jadi kemampuan khusus apa yang kau miliki untuk membalas budiku? Jika kau benar-benar tidak berguna, aku tidak akan mempertahankanmu, kata Lin Chen dengan sengaja dan wajah tegas. Xiao Jin tampak ketakutan dan menunjuk ke sebuah batu kecil di sebelah Lin Chen. Batu ini, Lin Chen mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Tidak ada yang istimewa dari batu ini. Ini hanya batu biasa. Saya baru saja selesai berbicara. Little Gold menghembuskan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu langsung menyelimuti batu di tangan Lin Chen. Kemudian, sebuah kejadian yang sulit dipercaya telah terjadi. Apa yang tampak seperti batu biasa di bawah cahaya keemasan mengalami transformasi yang menakjubkan. Batu itu menjadi lebih berat, dilapisi lapisan fosfor keemasan, dan menjadi sebening kristal. Emas murni. Lin Chen sangat terkejut. Batu biasa itu telah berubah menjadi emas murni yang berharga dalam sekejap mata, dan kemurniannya sangat tinggi, menjadikannya bahan pemurnian kelas atas. Sentuhan Midas. Inilah kemampuan luar biasa yang telah ditunjukkan Xiao Jin, dan seiring evolusi Xiao Jin, kemampuannya untuk menciptakan berbagai hal mungkin juga akan terus meningkat, menjadikannya harta karun yang tak habis-habisnya. Aku kaya, seru Lin Chen dengan gembira. Namun, Xiao Jin juga mengalami kerugian yang cukup besar setelah berubah menjadi emas murni. Tampaknya untuk mendapatkan keuntungan, ada harga yang harus dibayar, terutama karena menggemukkan Xiao Jin akan menjadi pengeluaran yang signifikan di masa depan. Hadiah. Lin Chen melemparkan batu spiritual tingkat tinggi lainnya, dan Little Gold bertindak cepat. Ia menelannya utuh, menyerap energi spiritualnya, lalu memuntahkan batu yang tidak berharga itu. Kemudian, Lin Chen mengeluarkan satu-satunya potongan kecil batu mineral hitam yang tersisa dan bertanya, anak kecil, aku tahu kau ahli dalam menambang mineral. Pernahkah kau melihat batu mineral seperti ini di puncak awan ungu? Xiao Jin memeriksanya dengan cermat, lalu menciumnya, dan mengangguk. Haha, bagus, ambilkan aku juga, sebanyak yang kau bisa, dan nanti aku akan memberimu hadiah. Lin Chen menyeringai lebar. Cicit-cicit, gelombang, si emas kecil sangat gembira,
Tetapi setelah mencicipi rasa manisnya, ia menjadi lebih proaktif dan langsung menghilang ke dalam tanah. Sungguh. Tidak lama kemudian, Xiao Jin mengeluarkan beberapa bongkahan besar batu esensi hitam dari puncak Ziyun dan menumpuknya dengan berat di depan Lin Chen. Haha, lumayan, lumayan. Denganmu, bocah kecil, kita tidak akan pernah kekurangan bahan pemurnian lagi. Lin Chen tertawa, lalu mengeluarkan batu-batu berharga hasil pemurnian yang telah diperolehnya. Xiao Jin dengan cermat mengidentifikasi setiap batu dan kemudian bekerja sangat keras, mencari kemana-mana di puncak Ziyun. Dia menemukan sejumlah besar berbagai jenis batu halus untuk Lin Chen, menghasilkan hadiah yang cukup besar. Sebagai contoh, beberapa batu spiritual berharga dapat ditukar dengan sejumlah batu spiritual tertentu, tetapi keuntungannya pasti akan melebihi biayanya. Tampaknya menundukkan Xiao Jin adalah keputusan yang tepat. Selain itu, di samping kemampuan khusus Xiao Jin, kekuatan Xiao Jin sendiri juga sangat dahsyat, setara dengan kultivator inti emas tingkat 2. Secara khusus, tubuh tempur Xiao Jin sangat tangguh karena atribut uniknya, bahkan kultivator inti emas tingkat 3 mungkin tidak mampu melukai Xiao Jin. Namun, emas kecil juga memiliki kelemahan fatal. Bagaimanapun, ia juga merupakan sejenis bahan pemurnian. Ia memiliki efek merusak yang kuat terhadap beberapa serangan senjata khusus. Misalnya, api emas Xuan Huang milik Lin Chen dapat menaklukkan emas kecil. Dengan cara ini, berkat kemampuan Xiao Jin, Lin Chen berhasil menjarah sejumlah besar batu spiritual langka di puncak Ziyun, dan juga memberikan hadiah besar kepada Xiao Jin. Di bawah ancaman keuntungan dan kematian, kesetiaan Xiao Jin kepada Lin Chen pun meningkat tanpa disadari. Baiklah, sekarang aku sudah menyiapkan cukup bahan pemurnian, jadi aku bisa berfoya-foya di festival pemurnian. Guru, Anda sangat mempercayai saya dan mempercayakan harapan keluarga pengrajin ilahi kepada saya, murid Anda sama sekali tidak akan mengecewakan Anda. Kata Lin Chen dengan penuh percaya diri. Kami sedang mengobrol. Tiba-tiba, telinga Lin Chenling berkedut, dan dia mengerutkan kening, berkata, Ya. Lin Chen selalu berhati-hati, dan dia diam-diam telah memasang penghalang bahkan sebelum memasuki gua rahasia itu. Terutama setelah keadaan kesatuannya dengan alam meningkat, persepsi Lin Chen menjadi sangat tajam. Langsung, Lin Chen memperdalam persepsinya. Dalam keadaan menyatu dengan alam, mata Lin Chen yang tajam dan tak terbatas, seperti pemindai, mengamati bagian luar gua rahasia itu dengan waspada. Aku merasakannya. Aura samar masih tercium di luar gua rahasia itu. Meskipun gerakannya seperti hantu dan auranya tersembunyi, aura itu tetap tidak bisa lolos dari pengamatan tajam Lin Chen. Kau mencari maut, aku bahkan belum datang mencarimu, dan kau sudah datang sendiri ke depan pintuku. Kata Lin Chen dengan wajah muram. Bagus. Lin Chen telah bertarung melawan Guqi dan Wen Tai, dan dapat dengan jelas menyimpulkan bahwa sumber aura ini adalah Wen Tai. Tampaknya dia telah memerintahkan Guqi untuk membunuh Lin Chen. Sungguh menjijikkan. Kau bertaruh, namun kau tetap tidak mau melepaskanku. Lin Chen mencibir. Aku tadinya akan mengabaikanmu demi Yao Er, tetapi karena kau bertekad untuk membunuhku, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Meskipun Blood Demon Dragon dan Heavenly Martial Marquis masih mengasingkan diri, dan energi dari Gathering Yuan Mirror telah habis saat membunuh Dong Fanglu, Lin Chen masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan seorang ahli alam inti emas tingkat 3. Yang terpenting, Lin Chen telah mendapatkan teman baru, yang membuatnya semakin percaya diri. Karena lawannya tidak menyadari bahwa dia sedang berjaga-jaga, Lin Chen memutuskan untuk ikut bermain. Dia menyuruh Xiao Jin untuk bersembunyi sejenak, lalu menyembunyikan seluruh auranya dan mulai berkultivasi dengan cara yang tampak serius. Saat ini juga, di luar gua, terdapat bebatuan bergerigi. Sesosok hantu diam-diam mengintai di luar gua rahasia, matanya yang tajam, seperti mata elang malam, diam-diam menyelidiki ke dalam gua yang gelap. Sebuah penghalang, benar-benar ada di sini. Wen Tai terkekeh dalam hati. Nak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kita tidak punya dendam satu sama lain, dan aku tidak ingin mempersulitmu. Tapi aku memegang pedang pusaka yang patah di tanganku, yang memiliki ikatan emosional yang dalam dan sangat berarti bagiku. Maafkan aku. Terasa bahwa Lin Chen masih mengasingkan diri, berlatih kultivasi. Wen Tai menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir, kau benar-benar berani mengasingkan diri di puncak Ziyun. Tapi, kau mungkin tidak menyangka aku akan kembali untuk serangan mendadak, kan? Itu juga yang kupikirkan. Wen Tai dengan hati-hati menyembunyikan keberadaannya, bergerak tanpa suara dan diam-diam seperti hantu. Matanya yang tajam berbinar saat ia dengan waspada memasuki gua gelap dan rahasia itu. Bagian 879. Tik-tok, tik-tok, gelombang. Serangkaian suara tetesan yang renyah, seperti lonceng hantu, bergema dengan menyeramkan di dalam gua yang gelap. Desir. Sebuah bayangan seperti hantu, menyerupai cicak, bergerak diam-diam dan hati-hati di sepanjang dinding gua menuju kegelapan. Tiba-tiba, sepasang mata yang menyeramkan dan jahat berkedip samar-samar di sudut yang gelap. Anak ini benar-benar mengasingkan diri, betapa nyamannya dia. Wen Tai terkekeh dalam hati. Meskipun Lin Chen telah memasang penghalang di dalam gua rahasia, penghalang itu hanyalah bentuk perlindungan mental. Dengan kekuatan Wen Tai, dia bisa menembus penghalang itu seketika. Namun, Wen Tai sendiri telah menyaksikan kekuatan Lin Chen. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kemampuan pedangnya cukup mumpuni dan sangat sulit diprediksi.
Dan bagi seorang kultivator pedang, tingkat pemahaman ilmu pedang berbanding lurus dengan reaksi sadar mereka. Meskipun Wen Tai telah unggul dalam upaya pembunuhan tersebut, dia tetap sangat waspada, berusaha sebaik mungkin untuk mendekati penghalang tanpa menarik perhatian Lin Chen. Kemudian, dia dengan cermat mengamati medan di sekitarnya untuk menentukan titik pembunuhan terbaik. Namun, dia tidak bertindak segera, melainkan menunggu dengan tenang untuk mengamati lebih lanjut gerakan Lin Chen yang tidak biasa. Sangat berhati-hati, pikir Lin Chen dalam hati. Faktanya, sejak Wen Tai menyelinap masuk ke gua rahasia, setiap gerakannya selalu diawasi oleh mata Lin Chen yang tajam. Di luar dugaan, Wen Tai begitu berhati-hati. Meskipun dia telah menemukan tempat terbaik untuk melakukan pembunuhan, dia tetap menahan diri untuk tidak bergerak. Lin Chen terkekeh dalam hati, kau ingin mengalahkan kesabaranku. Aku lebih sabar darimu. Aku akan menunggu kau yang memulai duluan. Jika musuh tidak bergerak, aku juga tidak akan bergerak. Lin Chen tetap tak bergerak, setenang patung batu. Tik-tok, tik-tok, gelombang. Tetesan air terus menetes tanpa henti, menambah nuansa menyeramkan pada gua yang sangat dingin dan gelap ini. Penuh. Kebuntuan berlangsung hampir 1 jam, tanpa ada pihak yang melakukan gerakan apapun. Jelas sekali, kesabaran Wen Tai mulai goyah. Dia berpikir dalam hati, aku sudah mengamati begitu lama, dan anak ini masih belum bergerak. Sepertinya dia benar-benar telah memasuki keadaan meditasi. Surga berpihak padaku. Sekuat apapun refleksmu, kau pasti akan kurang waspada dalam keadaan tertutup. Itu juga yang kupikirkan. Mata Wen Tai menajam saat dia menatap Lin Chen dengan saksama di dalam penghalang, diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Karena serangan pedang Lin Chen sangat cepat, Wen Tai telah menyaksikannya sendiri. Bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya yakin dapat menerima serangan pedang Lin Chen melawan Guqi, jadi dia harus memastikan serangannya mengenai sasaran. Sebaliknya, meskipun Lin Chen tampak berada dalam keadaan meditasi, sebenarnya dia berada dalam keadaan harmoni sempurna dengan alam, dan dia dapat langsung bereaksi terhadap setiap gerakan atau perubahan kecil di sekitarnya. Saatnya bertindak. Wen Tai berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi dia masih waspada terhadap serangan pedang Lin Chen. Keringat mengucur di dahinya, dan dia hanya bisa menyemangati dirinya sendiri dalam hati, jangan gugup. Meskipun anak ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pedang, kultivasinya agak kurang. Sekarang aku memiliki keuntungan waktu dan lokasi, dan ini terjadi saat dia sedang menyendiri. Dengan kekuatanku, aku sangat yakin. View gelombang. Wen Tai menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang karena pergolakan batin, tetapi akhirnya ia menenangkan diri dan membersihkan pikirannya dari segala gangguan. Seperti ular berbisa yang mengintai di bayang-bayang, ia menatap Lin Chen dengan saksama. Tiba-tiba, dalam kegelapan, setetes air sebening kristal jatuh vertikal, mendarat di udara. Menyerang. Wajah Wen Tai tiba-tiba menjadi dingin, matanya dipenuhi niat membunuh, dan dia menghunus pedangnya dengan cepat, menebas udara. Suara mendesing. Tubuhnya bergerak bersama pedang itu, secepat bintang jatuh, menghancurkan tetesan air. Pedang itu, yang dipenuhi kekuatan dahsyat dan mendominasi, menembus penghalang dalam sekejap, semudah merobek kertas, dengan kekuatan seperti sambaran petir. Satu kata, cepat. Mati, gelombang. Wen Tai tiba dalam sekejap, seolah melintasi ruang angkasa, tubuh dan pisaunya mendekat, membawa niat membunuh yang ganas dan tanpa ampun. Dia menebas kegelapan, meninggalkan busur cahaya yang menyilaukan saat dia menyerang Lin Chen. Dapat dikatakan bahwa ia mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman sebelum melepaskannya sekaligus, menyerang dengan kekuatan besar. Momen. Lin Chen tampak tersentak bangun, matanya dipenuhi rasa takut. Ia jelas sedikit lambat bereaksi. Begitu ia membuka matanya, ketajaman yang mendominasi dan ganas itu sudah mendekati dahinya. Dalam situasi ini, pada jarak sejauh ini, secepat apapun reaksi Lin Chen, dia tidak bisa lolos dari serangan mendadak mematikan Wen Tai. Tentu saja, ini hanyalah pendapat pribadi Wen Tai. Aku bisa melihatnya. Dengan ancaman yang begitu dekat, Wen Tai sudah bisa membayangkan nasib Lin Chen, kepalanya hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, sebuah benda tajam dan keras melesat keluar dari tanah tanpa peringatan, menusuk telapak kaki Wen Tai dan memutuskan tendon Akilisnya. Hal itu datang tiba-tiba dan mustahil untuk dihindari. Bagus. Itu adalah monster adamantit, Lin Chen telah menanam ranjau darat jauh sebelum Wen Tai bergerak. Pada saat yang paling krusial, Wen Tai merasa seolah-olah dia telah dijebak. Gelombang. Wen Tai secara naluriah berteriak kaget, dan serangan yang telah direncanakannya dengan cermat terhenti sejenak. Namun, jeda singkat ini memberi mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Membunuhku, itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Lin Chen, yang wajahnya dipenuhi rasa takut, tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang mengerikan dan kejam. Dengan baik, ekspresi Wen Tai berubah drastis. Dia tidak menyangka Lin Chen akan mengambil inisiatif padahal dia jelas-jelas memiliki keunggulan mutlak. Selain itu, ketika ia disergap tepat di kakinya, Wen Tai menyadari bahwa Lin Chen telah memperhatikan kehadirannya dan telah memasang jebakan terlebih dahulu, hanya menunggu dia masuk ke dalam jebakan tersebut. Yang lebih membuat Wen Tai terkesan adalah ketenangan Lin Chen, dia bahkan lebih tenang dan sabar daripada dirinya sendiri, yang benar-benar menyesatkan Wen Tai. Satu langkah salah, dan seluruh permainan kalah.
Cahaya bintang. Satu tebasan pedang, bagaikan bintang yang terkejut, energi pedangnya yang berbintik-bintik menembus langsung ke jantung dan pikiran, merobek kegelapan. Sudut serangannya tepat dan tak meleset, menggores secara diagonal di sepanjang bilah pedang Wentai, mengincar langsung dantian fatal Wentai. Tentu. Mendekati level kultivator inti emas tahap keempat, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Meskipun Wentai telah salah perhitungan dan tidak siap, ancaman kematian tetap memicu respons pertahanan bawah sadar. Pedang Lin Chen terlalu cepat, tidak memberi kesempatan untuk menghindar. Wentai hanya bisa menghindari pukulan fatal itu dengan pinggangnya sedikit miring ke satu sisi. Cih! Pedang panjang yang sangat tajam itu nyaris tidak mengenai dantian vital Wentai, tetapi tetap berhasil menembus pinggang kiri Wentai. Ah! Gelombang! Wentai secara naluriah berteriak kesakitan. Dengan kilatan cahaya, bilah pedang itu berputar dan berbelok, ujungnya yang tajam mengiris leher Lin Chen dengan gerakan horizontal yang ganas. Pelarian berdarah. Tanpa meninggalkan jejak darah, Lin Chen menghilang begitu saja, seolah tak terlihat, tepat di depan mata Wentai. Suara mendesing. Pedang Wentai meleset dari sasaran, wajahnya pucat pasi karena terkejut, dan firasat buruk menyelimutinya. Kau cepat, aku lebih cepat darimu. Sebuah suara dingin bergema di kegelapan, membuat jiwa merinding. Wus, wus, gelombang. Setiap berkas cahaya merah darah, sehalus sutra, menembus udara gelap, mengukir garis-garis menyeramkan dengan hampir tanpa celah, menjalin dan menusuk titik-titik vital Wentai. Benar sekali, ini adalah jarum terbang darah naga. Dalam sekejap, ketika racun patogen memasuki tubuh, racun tersebut bergerak melalui otot, tulang, dan meridian seperti arus listrik kecil. Wentai ketakutan, seolah-olah dia tersengat listrik dan lumpuh. Dalam keadaan tidak berdaya, kecelakaan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Serangan petir, niat pedang petir. Lin Chen berteriak tajam, setiap gerakannya terhitung dan disengaja, membuat Wentai benar-benar lengah dan tidak mungkin memprediksi gerakan Lin Chen. Perisai naga angin. Dalam situasi krisis hidup dan mati, Wentai dengan paksa melepaskan serangan dahsyat, yang sangat merusak energi vitalnya. Tubuh dan jiwanya bergetar hebat, menciptakan embusan angin kencang yang seolah memunculkan naga-naga panjang yang mengelilingi dan melindunginya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Little Gold, yang sebelumnya terpendam di dalam tanah, tiba-tiba muncul dari bebatuan. Kesulitan yang dialami Xiao Jin saat ini sepenuhnya disebabkan oleh Wentai dan gengnya, jadi Xiao Jin menyerbu dengan hati yang penuh amarah. Tubuh kecilnya sekeras baja, dan kekuatannya luar biasa saat ia menyerbu langsung ke selangkangan Wentai. Bang! Pukulan itu tepat sasaran, diikuti oleh jeritan seperti babi, dan bahkan suara telur yang pecah berkeping-keping. Ah! Gelombang! Wentai meraung kesakitan, matanya hampir keluar dari rongganya, wajahnya meringis, kakinya lemas, dan seluruh tubuhnya kejang hebat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seperti udang lemas dan jatuh berlutut. Menderita. Lin Chen merasa sakit hati hanya dengan memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka Xiao Jin bahkan lebih kejam darinya, dan dia tiba-tiba merasa iba padanya. Namun terlepas dari rasa simpatinya, Lin Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Momen selanjutnya. Dengan runtuhnya perisai pertahanan, Lin Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos serangan dalam satu gerakan cepat. Suara mendesing. Sebuah serangan pedang dahsyat, yang membawa daya tembus luar biasa, menembus jantung Wentai dalam satu gerakan cepat. Dengan baik. Wajah Wentai pucat pasi, pupil matanya menyempit tajam, seluruh tubuhnya kaku, pikirannya kosong, dan ia dipenuhi rasa kesal dan ketidakmauan. Bahkan di saat-saat terakhir, ia tidak dapat menerima bahwa rencana yang telah disusunnya dengan cermat telah gagal dan membawanya ke dalam perangkap mematikan Lin Chen. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen berenang mendekat, ekspresinya dingin, matanya muram, tatapannya meremehkan, seolah-olah dia menikmati ekspresi kesakitan dan ketidakberdayaan Wentai. Dia berkata dengan suara berat, meskipun aku tidak tahu mengapa kau kembali untuk membunuhku, begitu kau menjadi musuhku, kau harus siap mati. Kau, bibir Wentai berkedut, matanya merah padam, dan dia menggertakkan giginya karena benci. Kau jelas-jelas mengasingkan diri, kapan kau mengetahuinya? Sejak kau mendekati gua rahasia itu, setiap gerak-gerikmu selalu berada di bawah pengawasanku. Soal pengasinganmu, jika aku tidak melakukan ini, bagaimana mungkin kau termakan umpanku? Bibir Lin Chen melengkung ke atas, memperlihatkan senyum jahat dan kejam. Keji, kata Wentai sambil menggertakkan giginya, dipenuhi kebencian. Aku adalah murid Sekte Kabut. Masalah ini juga diperintahkan oleh kakak Guki. Jika terjadi sesuatu padaku, kau akan bertanggung jawab. Guki, Lin Chen mencibir, jika bukan karena istriku, aku pasti sudah membunuh makhluk itu sejak lama. Menantu perempuan. Wentai awalnya tidak mengerti, tetapi merasakan niat membunuh Lin Chen, didorong oleh tekad kuat untuk bertahan hidup, dia segera meninggalkan sikap arogannya dan memohon belas kasihan, Tuan. Saya juga memiliki permintaan, dan saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Tolong selamatkan nyawa saya, dan saya pasti akan membalas budi Anda. Saya bahkan mungkin akan membantu Anda menghadapi Guki. Jika serigala itu berbalik, pasti karena dendam. Aku mengerti. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin, dan dia berseru, kelelawar kecil. Cicit, gelombang.
Kelelawar kecil itu muncul dalam sekejap, tak lain dan tak bukan adalah Raja Kelelawar Darah. Ternyata Markis Tianwu sedang mengasingkan diri, dan Lin Chen, karena tidak ingin menyia-nyiakan Wen Tai, si domba gemuk ini, hanya bisa memuaskan nafsu makan kelelawar kecil itu. Tiba-tiba, kelelawar kecil itu langsung menerkam, sudah sangat haus, seperti vampir, menggigit leher Wen Tai dan dengan panik menghisap saripati dan darah Wen Tai. Tidak. Wen Tai Seng mengeluarkan jeritan putus asa yang memilukan, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi mayat kering, matanya terbuka lebar dalam kematian. Membunuhku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian itu. Ekspresi Lin Chen dingin dan kejam, matanya tajam, dan dia mencibir, Guki. Awalnya aku akan membiarkanmu pergi demi istriku. Tapi karena kau sudah menjadi begitu kejam, maka jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Pada saat yang sama, di ketinggian langit, Guki tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya tanpa alasan yang jelas. Ia berpikir dalam hati, sial, kenapa aku merasakan jantung berdebar tanpa sebab? Siapa yang mengutukku di belakangku? Bagian 880. Puncak Ziyun berjarak 1000 mil dari lembah Fenyun. Mengingat tingkat kultivasi Qin Yao, mustahil baginya untuk terbang dalam waktu yang lama, dia pasti akan mendarat di suatu tempat di sepanjang perjalanan. Setelah membunuh Wen Tai, Lin Chen mulai ragu serius tentang karakter Guki dan tetap khawatir tentang Qin Yao, jadi dia melacaknya. Untungnya, Lin Chen telah menitipkan Lei Ju kepada Qin Yao. Sebagai pemilik asli Lei Ju, ia tetap memegang kendali atas tindakan dan kesadaran Lei Ju, yang akan mempermudah kontak di masa mendatang dengan Qin Yao. Meskipun Guki telah berjalan lebih dulu dan menempuh perjalanan selama hampir 1 jam, Lin Chen tetap berhasil menyusulnya, tetapi malam telah tiba. Mereka mengira bahwa, mengingat status Guki, setidaknya dia akan menemukan kota besar untuk beristirahat. Tanpa diduga, dia sengaja mengambil jalan memutar yang panjang dan tiba di hutan belantara pegunungan yang terpencil, di mana dia menetap bersama Qin Yao. Di tengah antah berantah, seorang pria dan wanita sendirian, tanpa desa atau toko di sekitar. Guki, kau tidak sedang merencanakan sesuatu yang jahat lagi, kan? Lin Chen mencibir. Untungnya, Lin Chen berhati-hati dan diam-diam mengikuti, jika tidak Qin Yao mungkin akan mengalami kerugian. Namun, tanpa bukti apapun, Lin Chen tidak ingin membuat musuh waspada untuk saat ini, jadi dia diam-diam menunggu dan mengamati situasi. Saat ini, saat malam tiba, pegunungan yang kosong dan hutan-hutan terpencil diselimuti kegelapan. Adik Xiao Yao, perjalanannya panjang dan melelahkan. Melihatmu tampak sangat kelelahan, aku hanya bisa memintamu untuk beristirahat di sini malam ini, kata Guki dengan pura-pura tak berdaya. Mencari perlindungan di pegunungan dan hutan yang tak dikenal, dan menghabiskan malam di sana, Qin Yao merasa gelisah. Dia bertanya, kakak senior, saya tidak terbiasa bermalam di hutan belantara. Apakah tidak ada kota atau desa di dekat sini? Ini adalah punggungan Xifeng, setidaknya 50 mil dari kota terdekat. Tapi kau sudah menempuh puluhan mil di udara, dan kekuatanmu sudah terkuras. Jika kau terus melakukan perjalanan terlalu jauh, aku khawatir itu akan merusak energi vitalmu. Guki berkata dengan sungguh-sungguh, tenang saja dan pulihkan dirimu. Kakakmu akan melindungimu dan memastikan tidak ada serangga atau binatang buas beracun yang dapat membahayakanmu. Qin Yao sebenarnya bisa saja memanggil kuda petir untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi Lin Chen telah memperingatkannya bahwa kuda petir adalah kartu truf pertahanan dan tidak boleh diungkapkan begitu saja. Selain itu, mengingat Guki cukup baik padanya di Sekte Kabut, dia mengira Guki tidak akan menjadi ancaman. Qin Yao berpikir sejenak dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan merepotkanmu, kakak senior. Tidak masalah sama sekali, tidak sama sekali. Guki diam-diam merasa senang. Dia sengaja membawa Qin Yao melalui jalan memutar seperti itu hanya untuk mendapatkan kesempatan berduaan dengannya. Kemudian, Guki mengeluarkan pil spiritual dari tangannya dan berkata sambil tersenyum, adik Xiao Yao, aku punya pil spiritual di sini yang dapat membantumu memulihkan energimu. Sebaiknya kau pulihkan kekuatanmu dulu, dan kau seharusnya bisa sampai ke lembah awan terbakar besok. Terima kasih, kakak senior. Qin Yao menerima ramuan itu dengan rasa syukur. Ia relatif kurang waspada terhadap temannya, jadi ia mencari tempat untuk berkultivasi dalam kesunyian. Pada saat yang sama, sesosok hantu juga mendekati tempat kultivasi terpencil Qin Yao, diam-diam menunggu. Sepasang mata tajam, seperti mata elang malam, tersembunyi di hutan gelap, mengawasi setiap gerak-gerik Guki dengan saksama. Lin Chen merasa bahwa Wen Tai adalah orang yang rasional, tetapi ia terpaksa menerima tuntutan Guki karena kepentingannya sendiri, yang menyebabkan ia berbalik dan membunuhnya. Sekarang Wen Tai telah tiada, jika Guki menyimpan niat jahat, itu akan sangat merugikan Qin Yao. Sebaiknya kau bersikap baik, jika kau berani menyakiti Yao Er sedikit pun, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa menjadi laki-laki lagi. Kata Lin Chen dengan wajah muram, diam-diam melindungi Qin Yao. Pada awalnya, Guki berperilaku cukup baik, duduk di 4 arah, dengan waspada mengamati sekitarnya untuk setiap aktivitas yang tidak biasa, dan dengan patuh melindungi Qin Yao. Mungkin, hampir setengah jam kemudian, Qin Yao, yang sedang mengasingkan diri, tiba-tiba merasa tidak enak badan. Gelombang, Qin Yao mengeluarkan erangan pelan, seluruh tubuhnya terasa panas, dan wajahnya yang lembut perlahan memerah. Lin Chen sedikit terkejut. Dengan pola pikir menyatu dengan langit dan manusia, dia bisa melihat masa lalu secara tak terlihat.
Yang mengejutkannya, ia mendapati bahwa energi internal Qin Yao menjadi kacau, dan pikirannya gelisah. Lin Chen, yang tidak menyadari bahwa Qin Yao telah meminum pil yang diberikan kepadanya oleh Guqi, sempat bingung. Meskipun Guqi mengawasi semuanya dengan cermat, matanya yang penuh nafsu terus melirik ke arah Qin Yao. Melihat ekspresi Qin Yao yang tidak biasa, senyum jahat penuh kemenangan muncul di wajah Guqi. Hehe, sepertinya pil sihir itu mulai berefek. Lin Chen untuk sementara tidak menyadari situasi tersebut, dan meskipun energi internal Qin Yao telah berubah, itu tidak cukup untuk mengancam nyawanya. Dia memutuskan untuk bertahan sejenak dan menyelidiki lebih lanjut, tetapi mata Lin Chen sudah berkilat dengan cahaya dingin. Terlepas dari apa yang Guqi lakukan pada Qin Yao, sejak saat dia melukai Qin Yao, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan Lin Chen. Perlahan-lahan, ketidaknyamanan Qin Yao semakin memburuk, wajahnya memerah, dan tubuhnya mulai berkedut tak terkendali. Adik Xiao Yao, Guqi memanggil dengan ragu-ragu, merasa agak bersalah. Sapa saya. Qin Yao membuka matanya dengan linglung, kesadarannya kabur, bahkan wajah Guqi pun menjadi tidak jelas. Seolah mengalami halusinasi, Qin Yao salah mengira Guqi sebagai Lin Chen, dan bergumam dengan linglung dan bingung, Chen. Apakah aku bermimpi lagi? Chen, apakah itu bocah Lin Chen? Guqi sangat marah memikirkan hal itu dan mencibir, adik Xiao Yao. Aku telah merawatmu dengan sangat baik di Sekte Kabut, bukankah sudah cukup jelas betapa aku menyayangimu? Kau tidak bergeming, dan kau masih terpaku pada orang yang sudah meninggal. Aku, Guqi, memiliki bakat luar biasa dan mahir dalam semua seni. Aku adalah salah satu dari 10 jenius di domain berkabut, naga masa depan, di atas semua yang lain, dengan masa depan yang cerah. Dari segi bakat, kemampuan, prospek masa depan, dan latar belakang keluarga, bagaimana mungkin si brengsek sombong dan angkuh Lin Chen itu bisa dibandingkan denganku? Kukira kau sudah menyerah, tapi aku tidak menyangka kau masih begitu terobsesi dengan Lin Chen. Guqi bergumam sendiri, sangat kesal. Ditambah dengan penghinaan yang dideritanya hari ini, amarahnya semakin memuncak, dan wajahnya menjadi garang, karena kau masih belum bisa melupakan Lin Chen di hatimu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu dan memuaskanmu dengan sepatutnya. Bagus. Qin Yao memang meminum ramuan yang dapat memulihkan vitalitasnya, tetapi ramuan ini dicampur dengan efek pil pengendali pikiran, sehingga semakin sulit untuk ditanggulangi. Efek dari pil penghipnotis adalah untuk memikat pikiran, menimbulkan halusinasi, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau sensasi apapun. Efeknya dapat berlangsung hingga 2 jam. Selain itu, begitu efeknya hilang, pengguna akan melupakan segalanya, seolah-olah terbangun dari mimpi. Guqi awalnya sombong dan angkuh, dan tidak ingin menggunakan cara-cara tercela seperti itu untuk memenangkan hati Qin Yao. Namun, dia mengetahui bahwa Qin Yao masih belum bisa melupakan Lin Chen, dan hari ini seorang teman pria yang sangat dekat dengan Qin Yao tiba-tiba muncul. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah teman laki-lakinya itu benar-benar menamparkan wajahnya dengan keras. Guqi kini dipenuhi amarah, jadi dia memanfaatkan kesempatan sempurna ini untuk melampiaskannya. Lagi pula, saat Qin Yao bangun nanti, dia tidak akan mengingat karya agung Guqi. Itu juga yang kupikirkan. Wajah Guqi berubah muram. Dia perlahan berdiri, menyeringai jahat, dan berkata dengan nada menyeramkan, Yaoer, ini aku. Aku kembali, kau benar-benar menderita selama aku pergi. Chen, apakah benar-benar kau? Mata Qin Yao berkaca-kaca, wajahnya lembut dan cantik, seperti bunga persik yang mekar, bersinar dan mempesona di bawah sinar bulan. Iya, ini aku. Guqi mengangguk sedikit, senyum jahat teruk di wajahnya. Melihat wajah cantik di hadapannya, sehalus bunga teratai yang muncul dari air, Guqi sudah meneteskan air liur dan gatal karena hasrat. Cantik. Cantik sekali. Terutama di bawah sinar bulan, pemandangannya sangat memabukkan dan tak tertahankan. Awalnya Guqi dipenuhi amarah, tetapi kecantikan Qin Yao memikatnya, dan awan gelap di hatinya lenyap. Dia menggosok-gosokkan tangannya, tak sabar untuk bergerak, bahkan sampai meneteskan air liur, wajahnya berkerut jijik, seperti iblis dari kegelapan, saat dia mendekati Qin Yao selangkah demi selangkah. Efek pil sihir Qin Yao mencapai puncaknya ketika dia mulai memiliki perasaan terhadap Lin Chen, menyebabkan dia kehilangan kendali diri dan benar-benar mabuk karenanya. Ya, semakin dalam kasih sayang, semakin kuat pula efek ramuan cinta tersebut. Hehe, aku tidak menyangka perasaanmu pada Lin Chen sedalam ini. Tapi ini kebetulan memicu efek pil sihir. Guqi merasa bersemangat sekaligus marah, dan berkata dingin, adik Xiao Yao, jangan salahkan aku. Jika bukan karena dukunganmu yang tak tergoyahkan untuk bocah itu hari ini, aku tidak akan menggunakan taktik ini. Salahkan dirimu sendiri karena begitu tidak adil padaku. Jangan khawatir, malam ini kakakmu akan mewujudkan mimpimu yang tak pernah bisa kau raih. Bulan bersinar terang di atas wanita cantik itu, dan aku, seorang pemuda, sangat terharu. Sekalipun aku tak bisa memenangkan hatimu, aku tetap akan memilikimu. Guqi bernyanyi dengan penuh kemenangan, yakin bahwa tak seorang pun di padang gurun yang sunyi ini dapat mengganggu keanggunannya yang halus. Wajah Qin Yao memerah padam, pikirannya linglung. Dalam keadaan linglung itu, dia memperhatikan Guqi perlahan mendekat. Dia tidak hanya sama sekali tidak siap, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri dan berinisiatif untuk menemuinya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Chen menyaksikan seluruh proses tersebut dan akhirnya mengerti. Momen itu.
Lin Chen sangat marah, berpikir dengan geram, bajingan itu benar-benar orang yang tidak bermoral. Beraninya dia menggunakan cara yang begitu hina dan mengerikan untuk menodai istriku. Akan kubuat kau menyesal dan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Amarah. Lin Chen dipenuhi amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perilaku Guqi yang hina dan tidak tahu malu telah sangat menyinggung perasaannya. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Guqi benar-benar mencoba menggunakan nada bicaranya sendiri untuk merayu Qin Yao. Lin Chen sekarang berharap dia bisa menguliti Guqi hidup-hidup, mencabuti tendonnya, dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen menahan amarahnya dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya, bersiap melancarkan serangan mendadak terhadap Guqi. Saat ini juga, Guqi dan Qin Yao perlahan-lahan saling mendekati. Selangkah demi selangkah, hati Guqi dipenuhi kegembiraan, wajah cantiknya sangat menggugah perasaannya. Lebih dekat lagi. Guqi menelan ludah, perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Qin Yao yang selembut giok, jantungnya berdebar kencang, haha. Aku tidak pernah membayangkan ini sebelumnya, tapi malam ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Sungguh menggembirakan. Aku bisa melihatnya. Saat ujung jari Guqi mendekati pipi Qin Yao yang lembut dan merona. Tiba-tiba, sebuah suara dingin, seperti angin menusuk dari dasar neraka, datang tanpa peringatan, membawa amarah dan kebencian yang tak terbatas, dan menggema mengancam di telinga Guqi, kau berani menyentuh wanitaku. Apakah kau sudah gila? Dengan baik, ekspresi Guqi berubah drastis, dan seluruh tubuhnya menjadi pucat. Tiba-tiba, tidak ada cara untuk bereaksi, bahkan untuk mengetahui siapa musuh itu atau kapan mereka muncul.